Astagfirullah. Jual. Ada. Sudah. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih. Yang like terima kasih. Waalaikumsalam. Masya Allah. Zain Al Abidin. Wah, haul sekumpul tulak kaguro. Ya ulun sudah tulak nih. Sudah di Banjar ulun. Inge. Oh inge, ulun dalam perjalanan lagi. Ini sudah di Banjar Bang ulun. Inge. Ini apa namanya? Hari Minggu kena ke sekumpul. Inge bedahulu ulun tulak Mikae. Di Banjar di kampung ulun. Tanggal 5 insya Allah. Semalam ulun sudah di sekumpul, sudah siap semua, parkir siap. Alhamdulillah. Sudah siap parkiran, sudah siap lampu-lampu, sudah dipasangi. Ulun lihat tuh di sekumpul. Oh, imbah ba'da Jumatan. Nah, ini sama juga imbah ba'da Jumatan. Waalaikumsalam Timah. Waalaikumsalam Al-Walad is back. Maryam, Mas. Terima kasih Maryam lah. Malam tadi banyak banget memberi ulun hadiah. Nggih. Nyaman banget nasi uduknya Maryam. Nasi uduknya nyaman Maryam. Masya Allah luar biasa. Nggih 5 Rajab Masya Allah. Wahyo Masya Allah. Malam tadi ulun makan nasi uduk dengan sup. Wahyo pada Maryam, Masya Allah nyaman. Sup ayam kampung. Mudahan amin ya rabbal alamin. Alfian alfi. Jadi guru ini lagi di Taman Sarinah kah? Nggih. Ulun di Taman Sarinah nih. Niat hati anda bertemuan tapi kada kawa. Maklumi. Guru ini udah di sekumpul lah. Hari Minggu kena ulun ke sekumpul lagi. Malam Senin kan maulidan, jadi ulun hari Minggu ke sekumpul. Nanti balik lagi ke sini. Alhamdulillah, wassalam. Selamat siang. Utuh mahpus ya, Masya Allah. Batakun zakat harta bolehlah diserahkan untuk masjid. Nggih. Zakat harta itu kalau hendak bagusnya pian hilahkan dulu dengan orang, kalau hendak diserahkan dengan masjid. Nggih, kecuali dengan garimnya. Garim itu termasuk panitia yang mengulah masjid itu garim. Panitia yang mengulahnya itu Garim itu artinya orang nang berhutang baik untuk kemaslahatan umat ataupun berhutangnya berurusan untuk kemaslahatan umat ataupun orang mengislahkan untuk dua orang bertikai lalunya berhutang. Nanya tuh boleh menerima zakat. Atau orang membangun tempat ibadah lalunya terhutang. Nanya tuh boleh menerima zakat. Seperti itu. Jadi kalau nang harta zakat harta tadi itu kalau bagusnya kalau ada itu apalah munnya ada amil sebenarnya bagus amil yang menerimanya. Munnya ada amilnya. Kayak itu karena harus diserahkan kepada fakir miskin. Kecuali pian dihilahkan. Nggih. Dihilahkan. Jadi pian nyaman hilah itu artinya sah kena dengan orang itu. Dengan tuan guru kan dihilahkan. Yang orang berhaklah menerima zakat harta karena orang sebahagian yang tujuannya bawa tawajuh kepada kebaikan itu boleh menerima zakat di dalam artian di dalam kitab lain itu artinya nang orang yang seperti orang menuntut ilmu tapi kadang mengungkusinya itu boleh menerima zakat tuh. Intinya itu. Bibin umur lah guru. Biban. Mondok gratis itu di mana Biban di tempat ulun gratis. Nggih, tempat ulun gratis mondok. Mondoknya gratis semua. Dari makan, dari kitab gratis sebenarnya.
Pian WA aja ulun apabila pian hendak. Terserah piannya. Hendak malam minggu boleh, malam terserah pian aja wahyu. Inggih. Barang mana guru tambah serina silaturahmi kawakah. Bang siapa tuh? Bang Napi. Tambang Sarina ulun. Hadir wong kalua. Kalau di Banjar ken aja ulun mendatangi. Misalnya di Banjarbaru ini kan ada yang hendak bertamuan dengan ulun. Bisa di Banjarbaru. Muntah kucing najis lah guru. Najis muntah kucing. Muntah kucing najis. Muntah kita aja bisa najis. Muntah kita tuh nggak bisa najis apabila keluar daripada maidah, daripada parut yang paling dalam. Itu najis. Muntah kucing najis. Air liurnya najis lah. Air liurnya najis. Kucing. Bolehlah menjapai Quran di HP, boleh hukumnya. Ulama kebanyakan membolehkan karena terlapis ini wafer namanya. Apa namanya bukan wafer lah, apa namanya ini? Namanya fiberglassnya. Ya. Ala kadarnya, wah kanyang bener ala kadarnya. Nggih Mariam, terima kasih banyak yang senangan. Amin ya rabbal alamin. Habari bila terkumpul. Nggih insyaallah kena. Nggih. Insyaallah mohon buhan pian di daerah Banjar deh kena berkumpulan di Banjar aja. Nggih. Ya. Di mana itu guru? Bebas umur lah guru. Bebas umur. Umurnya dari di bawah 20 tahun. Di atas 12 tahun. Yang di atas 12 tahun, di bawah 20 tahun. Yang tapi pian harus siap kalau menurut dengan ulun tuh. Karena bisa kada ulun bulikakan dalam artian ulun andak dulu ke kampung orang. Ulun di bawah pengawasan ulun dulu. Yang setelah selesai dengan ulun bimbing dengan ulun, baru ulun letakkan di kampung dulu untuk mengabdi dulu. Nggih. Anugerah sesirangan, terima kasih. Nggih. Maksudnya ulun andak setelah selesai belajar dengan ulun, itu ulun abdikan dulu ke masyarakat. Nggih. Ulun kabar Guru Awi ini semalam itu sebelum ke sini ulun mimpi pang dengan Sidin lah. 2 kali ulun dimimpi Sidin. Nggih. Eta Mas Jun lah. Karena jar ulun Guru Awi kada meninggal kecuali tetamu ulun. Ketemu ulun rupanya Sidin di dalam mimpi ulun belum mendengar pang ulun lagi, belum dikabari anaknya nah. Nggih. Mungkin habis anak ulun telepon bang, habis menyerahkan malam apa semalam tuh bertemu ulun dalam mimpi bang lah. Ada yang sering serahkan dengan ulun. Nggih. Karena ulun kada meninggal dulu sebelum bertemu ulun julur. Nggih, soalnya ulun awas kada bertemu dengan Sidin. Sipil parak mana guru? Wah, parak kayak ulun di rumah kakak ulun di Tambang Sarina. Assalamualaikum, terima kasih ya Jid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 hadir menonton aja, semoga amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Muhammad Japri. 4 kumpulan juga guru. Boleh juga di mana Maryam? Di tempat pian kah? Banjarbaru hadir, masya Allah. Terima kasih. Tolong beri nasihat tentang keutamaan kebersihan hati. Wah, ini ulun belum bersih hati juga. Ini Kans Berli lah. Orang yang bersih hatinya itu orang yang sudah benar-benar merasakan kelezatan amal, dan bisa musyahadah, sudah benar-benar menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala kalau hatinya bersih. Kalau hatinya benar-benar bersih. Jadi orang yang bersih hatinya itu orang yang benar-benar senantiasa melihat kebesaran Allah Ta'ala. Guru salam ya dari Amuntai. Ya, wassalamualaikum. Iya. Masya Allah. Amalan mengendalikan nafsu apa guru? Ada beberapa banyak amalan untuk mengendalikan nafsu itu, diantaranya puasa. Yang kedua berujlah dengan beramaliyah. Itu diantaranya untuk mengendalikan nafsu itu. Berujlah itu artinya banyak menyebut nama Allah Ta'ala, berpuasa, berjauh daripada manusia. Itu akan mengurangi daripada nafsu kita terkendali. Kada ada nafsu kalau melihat, kada ada yang dilihat, tidak ada yang dipandang, kada ada, berujlah. Di samping puasa itulah, itu insya Allah akan
timbul nanti bisa mengendalikan nafsu kita. Keutamaan apa tuh? Keutamaan kebersihan hati itu banyak keutamaannya. Di dalam kitab misalnya Kifayatul Atqiyah disebutkan, orang yang bersih hatinya dengan sebab berzikir maka akan diberikan nur syahadah di dalam hatinya, sehingga dia bisa dapat musyahadah. Dengan musyahadah itu dia akan dapat merasakan kelezatan ibadah. Itu di antaranya orang yang bersih hatinya. Diam di mana? Ulun diamnya di Lamandau, Kalimantan Tengah. Tapi ini lagi di Banjar ulun. Zainal Abidin, pian masih di Pemangki Kaguru kada. Ulun sudah pulang ke Kurau ulun nih, sudah di Kurau ulun nih. Waalaikumsalam ya Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, insyaallah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa artinya? Man arafa nafsahu, barang siapa kenal akan dirinya maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Itu artinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya itu Muhammad Jabri 23 tahun nih ulun kada masuk kaguru. Amun belum kawin kada apa-apa ya. Inggih. Bahabar gue mon pian berkumpulan di Banjar insyaallah. Inggih. Itu aja ulun padahkan. Itu padahkan dengan si Wahyu aja. Wahyu pian atur Wahyu berkumpulannya kapan? Asal jangan malam Kamis yuk. Malam Kamis ulun ada acara. Jangan malam Kamis ini nah. Malam Kamis ini ya, jangan. Di bawah itu bisa aja berkumpulan. Wahyu atur Wahyu. Nggih. Minta maaf ulun asa jadwal khusus kehapian di Banjar. Ulun kah? Ulun ini ada maisiakan pengajian kayaknya. Nggih. Lawan ini haul, mendatangi haul guru. Iya. Itu kansbirlila itu banyak manfaatnya kebersihan hati. Sebenarnya kita bukan membicarakan masalah kebersihan hati lebih dahulu, tetapi hendaklah kita itu mengerti dulu bagaimana ilmu membersihkan hati. Kalau orang sudah bersih hatinya itu tidak bisa kita menyebutkan manfaatnya, karena keutamaannya itu banyak kalau bersih hati. Itu kanzul birila. Tetapi kalau kita itu menapaki dulu, menapaki bagaimana hati itu bersih, baik itu dengan taubat, menghilangkan iri, dengki, hasad, kelakabur ya. Itu adalah awal-awal kita itu untuk mendapatkan kebersihan hati. Nah, setelah kita mendapatkan kebersihan hati itu, itu tidak bisa ulun menyebutkan keutamaannya karena terlalu banyak keutamaannya. Keutamaan keunggulannya. Artinya orang yang bersih hati itu hampir setiap waktu, setiap detik dia akan merasakan manfaat daripada kebersihan hatinya itu. Kenapa? Karena setiap detik, setiap saat yang dipandangnya itu senantiasa dia bersih hatinya memandang kebesaran Allah Ta'ala. Nah, orang yang bersih memandang kebesaran Allah Ta'ala ini, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang di luar daripada kitab, di luar daripada pelajaran guru. Itu namanya sir. Makanya kalau pian bertanya memberi nasihat apa keutamaan kebersihan hati, itu kada bisa ulun mengelukiskannya. Saking banyaknya itu keutamaan kebersihan hati itu. Tetapi yang perlu kita pelajari itu bagaimana hati kita itu supaya bersih, itu aja dulu. Nah, setelah itu pian sendiri nanti yang merasakan keutamaannya. Makanya setiap ulun baca punya pian ini ulun berbeda jawabannya. Kenapa? Karena seperti itu. Kebersihan hati itu tidak bisa terukur lagi. Kalau sudah bersih hati, itu manfaatnya luar biasa. Dan mendapatkan sesuatu yang kada pernah dia akan dapatkan dari kitab ataupun dari guru. Man arapa sudah ulun jelaskan. Umpat batakun istilah kuserahkan. Wan aku talak sama lah guru. Kuserahkan lawan aku. Kuserahkan aku. Talak sama lah guru hukumnya. Kalau kata-kata serahkan itu kan kinayah. Yang kinayah itu perlu pian menanyakan. Apakah arti menyerahkan itu artinya aku ini ditalak? Kalau dikata dia ditalak, terima kasih ayo.
Wahyu, tolong diaturkan kita bertamu di Banjar lah dengan kekawanan ini nah yang ada di room ini di Banjar ini, di mana bertemunya insya Allah. Kalau kadada ulun nyiapakan nanti di Banjar Baru, ulun nyiapakan tempatnya di Banjar Baru. Geng. Mariam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bagus ingat atau dekat? Guru bagus ingat atau dekat? Ingat dulu baru merasa dekat. Bila sudah merasa dekat, kina akan timbul dekat. AM lah. Jadi mun kada ingatnya kada mau dekat. Uzkuruni azkurukum fazkuruni wala takfurun. Disebut dulu, diingatkan dulu, baru dekatnya. Ini. Rantau hadir urun babirik kurau guru. Masya Allah. Babirik ya, Masya Allah. Kurau guru, Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum, Masya Allah. Di mana posisi pondok guru? Di Lamandau. Pian ulun di Banjar ini kalau ada kekanakan hendak mondok, nanti bisa aja 4 ulun bulik langsung. Kada jadi masalah. Tapi kan bagusnya tuh yang putus sekolah, yang yang kada bisa menyambung sekolah, yang hendak mondok, itu ikutkan aja dia, kumpulkan nanti ulun jemput insya Allah. Dari Cianjur, Jawa Barat. Orang ingat tuh pasti merasa dekat. Ingat dulu. Kayak apa membersihkan hati yang keras. Banyak baca salawat, banyak bersedekah. Banyak berwiritan tuh melembutkan hati. Terutama sedekah. Bersedekah, berbuat baik dan orang itu lembut hati. Cepat berwiritan. Bisa guru muzakarah kita di rumah ulun, senang benar kami. Oh bisa di rumah Mariam Jar. Di rumah Mariam Jar apa itu? Wahyu di rumah Mariam ya, mau Mariamnya. Masya Allah kalau di rumah Mariam. Inya kada beranak dia, kada dajinya berduaan jadi rumah. Mau unjun pahuman orang berdosa lah guru. Iya. Kalau mau unjun pahuman orang, pahumaannya tuh besekat, sudah kada bisa tembus banyunya kalain. Dan ada tulisannya jangan mau unjun orang itu kada boleh itu. Tetapi kalau banyunya mengalir ya antara pahumaan tuh kemana-mana, itulah mbak iwaknya sasat kemana-mana dan bukan peliharaan, boleh aja, ada apa-apa. Binian ke kubur setiap Jumat boleh atau kagak guru? Boleh aja. Ke kubur setiap Jumat. Asal jangan bercampur dengan laki-laki. Malah kita disuruh di dalam kitab itu, terutama orang tua, itu disuruh paling bagus itu menjarahinya adalah hari Jumat. Itu paling bagus. Minta amin guru, Masya Allah, amin. Ulun hendak 4 juga berdapat lawan pian di channel Abidin. Kamana ulun mencari pian namun kada jelas sirlok guru. Itu di tempat Mariam nanti. Di tempat Mariam di Banjar janya. Di tempat Mariam kah? Habari ulun kawayolah. Namunnya Mariam akun di tempat Mariam aja bagus juga di Pal 8. Muhammadiyah itu benar enggak bertasawuf guru? Cuma berdasarkan Quran hadis sunnah, apakah benar guru? Benar aja. Muhammadiyah itu benar aja. Cuma maksudnya beda dengan kita, aliran kita. Kita kan pemakai Al-Quran, sunnah, habis itu mazhab lah, pakai mazhab, habis itu pakai ijma, pakai kias kita itu. 4 lah guru, amun kakawanan ada bakumpulan di Banjar insyaallah. Mudahan rumah ulun yang dipelihara lakas payu. Amin Gusti Are. Masalah guru ulun ada temimpi pian minta berkah guru lah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum guru bagus ingat atau dekat? Ingat dulu baru dekat. Alhamdulillah. Yang lain aja guru maaturnya. Atau pian aja apabila bisanya, insyaallah. Ya itu di tempat Mariam Jar. Guru pian di mana? Kalau di Banjar haul guru kena. Ulun kalau di Banjar di Gang Suwardi. Di Madani 2, Madani Walid. Nah, di situ ulun. Oh iya kah. Utuh nonton aja guru, banyak dapat. Masya Allah, utuh mahfuz masalah.
Ciri-cirinya aja guru tempat pian. Ciri-cirinya di Simang 4, Tambak Sarina Simang 4, Pasar Sabtu. Guru bolehlah umpat saltu rohani. Lawan pian ulun di Banjar. Oh ini boleh kada bapak. Nah ulun kayak ini aja ulun padahkan lah. Ulun tetap akan mudahan kena si Maryam nih setuju nah. Ulun tetap akan malam Senin ya kalau hendak. Malam ini kan malam Minggu, malam Senin lah. Malam Minggu, ini malam Sabtu, malam Minggu. Malam Minggu gin lah. Bisa kada Maryam? Malam Minggu aja di tempat Maryam di Pal 8. Kena. Nggih. Mun Maryamnya setuju kena tulis Maryam lah di sini. Malam Minggu aja. Nggih. Doanya guru semoga luas rezeki amin dan afin nabawi masyaallah. Nah, guru bagus ingat atau dekat. Ingat dulu, ingat karena amun sudah dekat kada ingat laginya. Wujud syahadat itu kayak apa guru? Seluruh alam nih wujud syahadat. Seluruh alam wujud syahadat. Waalaikumsalam Sayyid Al-Banjari. Yang wujud syahadat itu kayak apa guru? Ya seluruh alam nih wujud syahadat. Kalau pian mengerti. Karena artinya syahadat itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Wujudnya apa? Seluruh alam. Ma siwalah yahtaju ilallah. Selain daripada Allah Ta'ala itu berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan selain daripada Allah Ta'ala itu hukumnya makhluk. Nah, makhluk itu adalah wujudnya syahadat. Syahadat itu apa? Yang terkandung dalam syahadat itu kan 2 kalimat syahadat itu 50 akaidul iman. Menyatakan Allah Ta'ala itu mewujud sampai akhir sifatnya. Nah, kenyataan daripada sifat 20 itu apa? Yaitu seluruh alam ini kenyataan daripada wujudnya itu 2 kalimat syahadat tadi, yaitu seluruh alam ini. Termasuk apa? Gerak kita, melihat kita, mendengar kita. Itu wujud syahadat seberataan. Kalau kita belajar di tauhid, di hakikat namanya. Gitu. Jadi kalau orang bertanya syahadat itu mana yang wujudnya? Ya seluruh alam ini syahadat. Wujud daripada syahadat. Kenyataan syahadat mana? Ya seluruh alam ini juga. Kenyataan syahadat pada diri kita, ya diri kita. Diri kita ini apa? Gerak kita, melihat kita, mendengar kita, hidup kita ini kenyataan syahadat. Kenyataan syahadat. Nah itu dikupasakan panjang kupasannya. Cuma ulun madahkan itu. Kapan ke Balikpapan guru? Tergantung pian aja. Binian ke kubur setiap Jumat boleh. Boleh aja. Waalaikumsalam. Banjarmasin guru, Masya Allah. Nah, ulun menggiring pian aja guru di Banjarbaru di mana hari apa jam berapa, insya Allah hadir. Malam minggu aja gin, biar kada mengganggu. Malam minggu di tempatnya Maryam gin. Alamat pondoknya di Lamandau, Abdullayat. Di Lamandau. Wahyu aturkan jar guru. Siap insya Allah bisa hadir ulun di rumah Maryam. Hari apa guru jam berapa? Malam minggu aja. Ini kan malam Sabtu. Malam minggu nah. Malam minggu kan insyaallah. Biar di rumah Maryam juga. Rumah Maryamnya kada terganggunya. Nya berduaan ya. Guru bujurkah memasang foto keluarga atau foto wali di rumah kada boleh. Nanti inamal a'malu binniat, hairinlah. Tergantung niat pian. Wadah pondok ulun di Lamandau, Kalimantan Tengah. Guru kenapa pian kada lip malam? Ini masih dalam perjalanan ulun. Masih banyak kegiatan. Malam tadi masih beilangan. Bang Wahyu minta kabari pas mujakarah di Banjar atau di Kurau. Izin salam ya salam masyaallah. Ditambah kah pian guru? Ditambah ulun. Mun di Pal 8 minta kabari juga ulun. Sama. Ulun tetap akan sudah. Kalau hendak bertemuan di Pal 8 di rumahnya Maryam. Biar minta nomornya dengan Maryam, nomor Maryam atau nomor ulun kada bapak minta. Menjarat hayam hutan di kebun orang, hayamnya kada berumah tetap. Apa hukumnya? Boleh itu. Kalau hayamnya hayam hutan, kada bapak, lah kada ada ampunnya hayamnya. Guru nanti singgah pianlah di wadah ulun, abah ulun di Martapura di wadah Habib Ali Al-Habsyi, Masya Allah. Insya Allah kada tahu ulun rumahnya.
Adab badahulu atau ilmu guru. Ini sudah ulun jelaskan semalam lah. Ya, adab ilmu kah, ilmu badahulu kah, atau adab kah dulu. Keduanya tuh kada bisa dipisahkan, antara adab dan ilmu tuh kada bisa dipisahkan. Orang yang berilmu mestilah beradab dia. Mestilah beradab. Kadang-kadang orang yang berilmu kada beradab disambat orang kada berilmu. Tetapi orang nang beradab kada berilmu seolah-olah dipadahkan orang berilmu. Sebenarnya seperti itu. Jadi adab itu kada bisa sebenarnya dipisahkan daripada ilmu. Karena adab itu bahagian daripada ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kang Rele. Guru izin bertanya, setiap selepas salat selalu berdoa ridho Allah almarhum suami, berdoa ridho almarhum suami masuk surga karena suami meninggal mendadak. Bagus itu, bagus. Sidoarjo hadir. Guru maulah ingat lalu dekat. Tentu untungnya masalah. Meninggal mendadak dalam keadaan tidur, tidak ada riwayat sakit jantung dan lain-lain. Jadi belum sempat meminta maaf. Mudah-mudahan hafizah, ini mudah-mudahan. Ulun hadir hendak benar terdapat pian. Ulun menyimak aja guru, semoga berkah. Amin. Di Pal 8 alamatnya di mana guru? Di perumahan apa itulah? Pokoknya di Pal 8 di Manarap Tengah namanya. Muhammad Abrar. Masalah. Lulusan pondok banyak ya, lulusan pondok. Bolehlah badahulu mahaul guru sekumpul. Boleh aja, ada apa. Mahaul itu kan mendoakan peguruan, mendoakan orang tua, mendoakan sanak kerabat kita, guru-guru kita. Mahaul itu sebenarnya kalau hendak setiap hari tidak apa-apa. Menghaul itu, karena nilainya adalah menghaul itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Guru, bagaimana sikap baik bagi santri ketika kiainya lebih cenderung ke kiai imat, pembatal nasab. Itu serapian ya, itulah kayak apalah. Orang kada bisa berpendapat yang kalau yang kayak itu. Karena adab santri itu ada adabnya. Adab santri, adab murid itu ada adab terhadap gurunya. Dan lagi di mana nih guru? Di Lamandau, di Kurau ulun. Herman, masya Allah. Assalamualaikum guru. Maryam itu atau si Wahyu kah? Tulisakan nomor HP ulun di sini. Tulisakan nomor HP ulun di sini. Supaya kena kalau hendak bertamu malam minggu itu nyaman. Tinggal menelepon. Siapa pemberi nama? Allah Ta'ala juga. Di dalam Quran kan ada itu. Di dalam Al-Quran ada. Amak Pentol. Muhammad Kanzul Zaman. Waalaikumsalam. Kalau meninggal dunia malam Jumat, umpama Imbah Isa, itu termasuk orang yang lepas siksa kubur. Jadi malam Jumat, siang Jumat sama. Di dalam kitab Fathul Muin seperti itu. Berarti kita ini keturunan syahadat. Nah, salah mengartiakan. Keturunan syahadat. Dan itulah kita pentingnya belajar ilmu tauhid itu. Belajar ilmu tauhid dengan guru yang benar. Jadi salah mengartikannya. Karena kan belajar tauhid maksud ulun tuh majar kenyataan syahadat itu pian harus paham dulu arti makna syahadat itu. Arti syahadat itu bukti adanya Allah Ta'ala itu ialah kenyataannya. Ya itu. Jangan diartikan berarti kita ini keturunan syahadat lah ya. Nah itu pian salah mengartiakannya, roti pisang mila lah. Salah mengartiakannya. Ulun baulah ini nah. Lalu ini kenyataan ulun ini namanya. Apakah ini keturunan ulun? Kada. Jangan pian ini. Ini kenyataan ulun. Artinya saksi adanya ulun ini nah. Saksi kenyataan ulun ini. Seluruh alam ini adalah kenyataan daripada syahadat.
Arti syahadat tadi apa ujurulun? Al mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Yang di dalamnya tuh terkandung 50 akaidul iman. 50 akaidul iman. Yang itu yang kita pahami. Sehingga kita paham artinya al mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Berarti yang ini nah bukti kenyataan adanya itu syahadat tadi itu. Seperti itu. Jangan kita ini keturunan syahadat lah. Jangan kayak itu kata-katanya. Itu terlalu nampak kita memadahkan diri kita kada paham. Salam dari Pontianak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi liun bahtera. Jadi adun. Malam minggu aja kita kupas guru semuanya supaya terbuka insyaallah. Mudah-mudahan terbuka. Warahmatullah. Salam dari Kuala Tungkal. Sehat selalu muhibbin. Masalah lawasnya kadada. Sehat selalu pian amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya hendak bahaul bepintaan sumbangan? Bagusnya kada usah bepintaan. Kada usah bepintaan. Artinya dimaklum aja, dipadahkan hendak bahaulan, kada usah seperti itu aja. Hendak orang memberi. Artinya mun kita mampu kita melaksanakannya. Kalau itu misalnya kesepakatan orang di daerah situ, ya se-RT itu kesepakatannya. Kada usah nunggu pintaan, kasihan orang. Jar guru kan kasihan orang. Kasihan orang nan dihauli mun bepintaan. Nah, ulun hendak batakon apa maksudnya aras di dalam diri. Apa itu aras di dalam diri? Kada mengerti ulun kalau aras dalam diri kata-katanya. Kayaknya ada itu buka ulun aras. Aras itu kan tempat yang luas melebihi daripada dunia. Mungkin aras maksudnya apa? Ada tahu ulun aras di dalam diri lah. Ya. Pian tulis Maryam malam minggu kena. Malam minggu ni malam Sabtu, malam minggu Maryam lah minta rida ulun hendak di rumah pian je kena. Nggih di rumah pian kena malam minggu kena insyaallah. Umpat batakun guru. Kayak apa? Amun menyambung lain, menyumbang lain agama dapat pahala lah guru. Di dalam kitab ada disebutkan bahwasanya orang yang menyumbang itu tetap aja jatuh di hadapan Allah Ta'ala. Dalam artian tetap aja diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kada dapat pahala. Karena syaratnya orang mendapatkan pahala daripada beribadah itu yang pertama adalah Islam. Misalnya orang puasa, tapi dia kada Islam, puasanya sah saja, tetapi pahala kada pahala. Nah itu. Artinya kada sah puasanya tuh sama aja lawan hukumnya kada sah. Muninya puasanya sah aja, arti puasa itu kan secara umumnya menahan daripada yang membukakan. Jadi kalau orang yang non muslim misalnya menyumbang, itu sah aja sumbangannya, tapi kada berpahala. Seperti itu. Artinya jatuh aja sumbangan itu di pandangan Allah Ta'ala, cuma kada dapat pahala. Kalau ibadah otomatis kada sah. Karena syaratnya beribadah itu seperti sembahyang, Islam balik berakal. Islam dulu syaratnya. Seperti itu. Salat sunat awabin bolehlah 3 rakaat. 3 rakaat itu maksudnya 3 kali salam kata kayak apa? Hingga salat sunat awabin itu 2 rakaat. Kada ada 3 rakaat kecuali witir. Baru disuruh 3 rakaat. Boleh 3 rakaat, boleh 2 rakaat baru 1 kalau witir. Kalau salat awabin salat sunat biasa itu salat sunat mutlak namanya. Itu 2 rakaat aja. Kada pernah ulun menamu yang 3 rakaat sembahyang awabin itu. Kalau 3 kali salam ada. Ditambah sarinah ulun dikuraunya. Ulun kelana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya guru duit hasil sirida riba itu kita sedekahkan? Dilihatkan dulu sedekahnya kemana. Kalau duit riba itu adalah hukumnya haram, jangan disedekahkan kepada makanan. Ulama banyak menyarankan kalau duit riba itu disedekahkan kepada jalan, pembuatan tempat-tempat umum, misalnya WC umum. Nah itu dikembalikan namanya haknya kepada masyarakat seperti itu. Kalau duit riba disedekahkannya bagusnya ke jalan kah, menimbun jalan kah, bikin WC kah, itu yang bagusnya, bikin jembatan kah. Jangan disedekahkan
per orang, karena nanti termakan oleh dia, kan haram itu hukumnya. Hingga wallahu alam. Hadir Sungai Danau, masalah caranya membedakan antara ustadz dan dukun, masalah wallahu alam. Nah, ini nomor HP ulun lah, di tempat wahyu ini ditulisakannya. Kalau pian hendak bertamu kena malam minggu di tempatnya Maryam. Ini catat nomor ulun. Ini ada nomor ulun ini. Nah, di tempat ini di wahyu ini nah. Di wahyu ini menulisakan ini ada. Nah, wahdatul wujud tidak bertentangan dengan akidah Asy'ariyah ger. Iya, wahdatul wujud itu apabila orang sudah sampainya ke makamnya fana wahdatul wujud, itu kada jadi masalah. Yang menjadi masalah ini adalah orang itu tidak merasakan kefanaan, tidak merasa dia istighraq. Nah, itu tidak merasa dalam keadaan jajab lalu mengaku wahdatul wujud, itu yang salah. Kalau orang itu sampai ke makam wahdatul wujud dalam kefanaannya, itu tidak ada yang salah. Nah, contoh seperti misalnya Ahmad Badawi atau Abdul Hamid Abulung, itu mereka itu senantiasa dalam kefanaan, dalam wahdatul wujud. Ada kita ini kan cuma mengerti ilmunya, merasa wahdatul wujud itu seperti kita, kada bisa itu, kada boleh kita. Itu bertentangan namanya, bukan dengan Asy'ariyah saja bertentangannya, dengan seluruh ulama pun bertentangan, karena mengaku Tuhan dalam keadaan tidak dalam keadaan jajab, dalam tidak keadaan fana namanya. Itu bertentangan. Yang tidak bertentangan itu apabila orang mengalami kefanaan di saat dia fana, terus kefanaannya itu sehingga melenyapkan akan dirinya yang sebenarnya, dalam artian benar-benar fana yang sebenar-benarnya. Artinya fana pada zat sama sekali, sehingga dia tidak merasa dirinya itu ada yang punya zat lagi. Nah, disitulah orang itu bisa tersambat yang seperti itu, wahdatul wujud tadi itu. Kalau kadang ada boleh, ada bisa, karena itu bukan keluar dari dirinya. Ingatakan kepanaan itu, kita tuh kepanaan itu kadang mesti sampai nang tingkat puncak wahdatul wujud tuh maksudnya itu tingkatannya tuh kutub sudah yang seperti itu. Kebanyakannya yang seperti itu. Kalau kita ini kan diberikan kepanaan juga. Kepanaan tuh bertingkat-tingkat kepanaannya. Kadang mesti sama antara satu dengan yang lainnya. Itu perlu pian ketahui lah kepanaan itu. Hari ini pian jam 8 dalam keadaan diberikan Allah Ta'ala fana. Itu jam 9 sampean diberikan lagi kepanaan, jam 10 diberikan lagi kepanaan. Nah, antara panah yang satu, antara kedua dan ketiga itu berbeda keadaan sampean. Tidak sama di waktu sampean pertama menerima kepanaan. Itu berbeda. Jangan disamakan. Itu kada sama. Itu kalau bang sekali panah ini seluruh orang ini sama panah, iya sama. Tetapi berbeda kepanaannya dan tingkatan kepanaannya itu berbeda. Tidak ada yang sama, hampir tidak ada. Cuma perilakunya di waktu panah itu hampir sama, yaitu merasakan kelembutan hati, tajalinya kebesaran Allah Ta'ala, itu sama semuanya di waktu kepanaan. Tetapi rasanya berbeda. Makanya orang yang mencapai kepanaan itu ada menangis, ada tertawa, ada tersenyum, ada diam. Nah, itu nanti sampian semuanya itu akan merasakan di mana kita mencapai kema'rifatan, namanya jajab, itu pasti seperti itu. Beda-beda rasanya. Beda-beda keadaan hal kita mengalami kefanaan. Nanti kefanaan itu akan membuka kefanaan yang lain. Itu berbeda lagi nanti tingkatannya. Tingkatan rasa jauhnya berbeda. Antara satu dengan yang lain naik ke tingkat kefanaan ini sampai tadi kepada wahdatul wujud yang benar-benar tidak ada lagi yang dilihatnya. Bahkan dirinya dalam keadaan fana wahdatul wujud tadi. Nah, itu baru dia itu boleh yang mengatakan wahdatul wujud tadi, seperti misalnya Ahmad Al-Badawi itu katakannya di dalam jubahku ini Allah Ta'ala jersidin. Dato' Abulung tidak ada, kata beliau Abdul Hamid, yang ada cuma Allah Ta'ala. Nah, itu dalam keadaan kepanaan yang mutlak namanya, yang benar-benar mutlak sebijian panah dia itu. Nah, itu yang kita harapkan tuh seperti itu. Nah, itu makamnya adalah orang yang bisa panah itu sudah martabatnya kutub. Martabatul kutub. Bisakah kita merasakan? Nah, itu ulun pertanyaannya pulang. Bisa, semua orang tuh walaupun tidak wali kutub dia bisa merasakan. Kenapa jadi bisa ulun katakan? Karena pemberian Allah Ta'ala itu kada mutlak yang harus panah jajab sebijian mutlak itu adalah wali kutub. Tidak, karena Allah Ta'ala harus saja memberikan rasa kema'rifatan jajab itu yang mutlak wahdatul wujud itu kepada pemula pun bisa, kepada yang bukan pemula pun bisa. Jadi kita itu dalam kepanaan itu
Nah, itulah di situ kita perlu bimbingan. Nanti kan sering ulun beritahu, sebenarnya di dalam lab ini sering ulun beritahukan bahwasanya dalam kepanaan itu ada masa kita itu tidak merasa tahan dengan warid yang bersangatan datang itu kepada kita. Itulah warid sir yang datang itu terlalu kuat. Disitulah kita itu kadang-kadang kada tahan. Nah, itu pian perlu tahu tuh, perlu tahu nanti. Tapi kalau sudah panah itu pian tahu seorang kena mana yang tahan dan tidak tahan pian menerima warid itu. Yang menjadi masalah itu kalau pian tidak tahu itu pian larut biasanya. Tenggelam dalam kepanaan itu menjadikan pian jajab sama sekali tadi. Nah, jajab sama sekali itu bisa kayak orang gila jadinya pian kalau kada keluar dari itu. Karena apa? Karena senantiasa tajali itulah yang menjadikan pian itu jajab sama sekali. Iya, bisa orang itu kalau nyakal berguru mudah gurunya mengembalikan. Seperti orang gila bisa betilanjang itu jajab wahdatul wujud sebijian. Dia melihat itu sudah tidak lagi melihat akan kenyataan dirinya hilang. Jadi dia tidak sadar akan dirinya. Jadi jangan sampai yang seperti itu. Tapi kalau berguru itu bagus. Berguru itu walaupun jajab yang seperti itu nanti gurunya bisa menarik, mengeluarkan dari itu. Engge ditulis ja nomor laki pian Mariamnya tulis ja, artinya di tempat ulun itu, di tempat ulun ini bertemunya malam minggu, tulis nomor pian, jadi langsung sirlock di situ ja, langsung yang hendak bertemu. Nah, di Banjarmasin nggih, di Banjar ja nggih. Amun malam kada kawa ulun gurai mendatangi pian kapal 8 nggih, kada apa yang kada kawa. Khawarij itu siapa dan bagaimana guru dan apa maksudnya wujud Allah Ta'ala. Iya kan, aliran itu banyak kan, dibaca aja di dalam Darun Nafis itu 73 gulungan itu. Jadi kita kada bisa menjelaskan yang lain itu, macam-macam nama gulungannya itu, Jadi kada bisa kita menjelaskan satu khawarij macam segala itu. Mu'tazilah. Guru, apa bedanya belajar tauhid, tasawuf, tarikat, belajar ma'rifat, gimana penyambutan yang pas guru? Ya, penyambatan yang guru. Belajar tauhid itu belajar sifat 20. Tasawuf itu belajar membersihkan hati. Belajar membersihkan hati. Tarikat itu ialah amaliyah yang kita kerjakan untuk menuju kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan mengamalkan apa? Mengamalkan syariat, mengamalkan syariatnya dengan tauhid, tauhidnya mengamalkan syariatnya dengan tasawuf. Itulah. Lalu orang itu memperoleh namanya ma'rifat kalau diberikan Allah Ta'ala. Jadi seperti itu, haniyadrilah. Jadi kalau kita itu misalnya belajar tauhid, yaitu belajar sifat 20. Nah, di antaranya seperti itu, belajar sifat 20, mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau tasawuf itu belajar membersihkan hati daripada sifat iri, dengki. Nah, itu macam-macam nanti. Ada yang tasawufnya ke arah kepada pengamalan tauhid namanya, ke hakikat namanya. Membersihkan hati tetapi melalui jalur tauhid. Misalnya yaitu kita tuh menyatakan hakikat namanya, mengamalkan tauhid itulah namanya kita masuk kepada ilmu hakikat. Beda dengan tasawuf tadi. Nah, tasawuf itu bersihnya nanti ilmu hakikat itu yaitu dengan tasawuf tadi. Artinya orang itu bisa masuk ke dalam ilmu hakikat yang sebenarnya. Belajar tauhid, mengamalkan tauhid itu masuk kepada ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat itu masuknya kepada ilmu hakikat itu dia belajar syariat, bertasawuf. Nah, itu masuk dia kepada ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat yang sebenarnya. Artinya ilmu hakikat yang sebenarnya itu dia akan membersihkan hatinya nanti. Kalau dia jalur tauhid, membersihkan hatinya bukan dalam tauhid, itu membersihkan daripada kesyirikan, keakuan. Itu dalam tauhid namanya masuk kepada hakikat. Tapi kalau tasawuf saja membersihkan hatinya daripada iri, dengki, yaitu hasad, riya, takabur, itu tasawuf. Membersihkannya dalam ilmu tasawuf. Kalau dalam ilmu tauhid membersihkan daripada akuan yang ada di hatinya. Itulah, itu dalam tauhid namanya. Nah, menjalani kita membersihkan hati baik secara tasawuf tadi ataupun secara hakikat tadi, itu menjalaninya atau perbuatannya itu nah kita menjalani membersihkan hati. Nah, itu menyatakan di hati kita bahwasanya tidak ada yang maujud, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang hebat.
itu tidak ada yang kita tuju selain Allah Ta'ala. Nah pekerjaan itu namanya tarikat namanya. Nah pekerjaannya itu tarikat namanya, menjalan jalan namanya. Salat yang kada tagawi pas haid itu haruskah dikada guru? Kada. Kalau waktu haid kada perlu dikada. Kecuali puasanya lalu dikada. Ulun simpan nomor HP pian guru di Puruk Cahu. Masya Allah, enggih Masya Allah. Kenapa kuburan di sini mewah-mewah, amun di Arab kada, kenapa guru? Kada mubajir lah. Sebenarnya memang kada boleh memewahkan kuburan itu, kada boleh kecuali orang saleh. Orang saleh itu apabila di tanah wakaf, maka hukumnya makruh hukumnya meulahkan itu, meulahkan kubahnya. Tetapi kalau orang awam maulah kubah, maulah atang-atangan melebihi daripada tanah yang dikuburkan itu, maka hukumnya haram. Adapun di tanah sendiri maka hukumnya makruh bagi orang awam. Bagi orang yang saleh untuk tahzir, untuk peringatan lawan orang alim, bahwasanya orang alim, orang saleh, wali, lalu dia berkubur di tanahnya sendiri, bolehkah dia berkubah? Boleh. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan yang seperti itu. Tetapi kalau di tanah umum hukumnya pada dasarnya adalah haram hukumnya, tanah wakaf. Tanah wakaf itu jangan lebih daripada sekedar kuburannya itu aja. Kada boleh. Karena apa? Karena mempersempit tanah wakaf itu. Maka itu kada boleh hukumnya. Itulah audia mendunalah seperti itu. Yang baik mesti dicatat apapun agamanya. Salat awabin berapa rakaat guru? Apa ayatnya? Salat awabin salat mutlak itu terserah aja sebenarnya. Walaupun ada orang membatasi 12 rakaat orang. Sebenarnya awabin itu di dalam antara maghrib dan isya dikerjakan sampai isya, ya kada apa-apa juga. Berapa rakaat dapat di dalam kitab lain disuruh aja sampai isya, mengisi waktu maghrib isya itu sunat awabin aja sampai isya, kada apa-apa. Atau dari malam sampai subuh, kada apa-apa. Jadi kada ada batasan sebenarnya. Salat awabin itu. Salat awabin itu kan salat mutlak namanya. Salat sunat mutlak. Peser, Masya Allah. Guru di tempat Maria malam minggu habis sembahyang isya kah? Pokoknya habis isya. Habis isya insya Allah. Guru 4 batakun, apa maksud puasa kafarat? Dan apa niatnya? Ya puasa kafarat itu kan wajib bayar kafarat kita itu karena bersumpah kah? Itu atau misalnya najar kita kada kita penuhi lalu kita puasa kafarat. Dan hukumnya wajib itu. Hukumnya wajib. Bila wajib puasanya itu maka hukum niatnya itu wajib di malam hari, kada siang. Pinjam di bank riba lah guru. Pinjam di bank itu pada hukum dasarnya riba. Karena apa? Karena bayarnya itu berlebih daripada yang ada. Lawas kahpian kadalip inggi lawas berapa hari? Umpat ma'ampat inggi kada apa-apa. Bisa alamat lengkap pian kah? Inggi. Oh itu Maryam tulisakan alamat pian jar. Inggi alamat pian langsung. Malam minggu itu langsung dengan alamat pian, langsung dengan nomor HP pian. Ulun sebenar hari mencari pian, sebenari ya. Inggih minta maaf ulun lah, lagi ribut ulun, kada bisa lep ulun. Inggih. Amun bahutang di bank itu apa hukumnya? Iya, kebanyakan ulama mengatakan riba. Kecuali bank syariah ujar ulama lah, sudah kesepakatan ulama. Itu ijma karena sistemnya berbeda mungkin lah sistematiknya. Salat witir 2 rakaat yang pakai rakaat ini adakah dibahas di dalam kitab? Ada. Sebab enggih. Artinya 2 rakaat. Bila 2 rakaat pasti niatnya rakaat ini. Bila 1 rakaat rakaatan namanya. Enggih. Jadi ada di dalam kitab itu kalau Imam Syafi'i itu kada boleh 3 rakaat langsung. Tapi kalau Imam Malik itu 3 rakaat langsung. Seperti itu. Kita bisa aja yang sembahyang 3 rakaat salah saja juga langsung. Tapi menurut Imam Syafi'i bagusnya 2 rakaat hanya 1 rakaat. Yang 11 rakaat langsung adalah boleh aja juga kada apa-apa. Jadi semuanya di dalam kitab itu ada aja. Di dalam kitab itu Salikin kah, Marakil Ubudiyah kah, ada aja membahas salat witir itu seperti itu. Guru niat salat witir 2 rakaat yang pakai rakaat ini adakah bahas dalam kitab? Iya sudah jelas. Malam minggu lep kah guru? Iya malam minggu itu kada lep kulo hendak pertemuan tadi, hendak bertemuan di Banjar tadi buahnya.
Polemik Muhyiddin. Bukan polemik sebenarnya, itu Muhyiddin lah. Soalnya bila inya 2 rakaat itu pasti niatnya rakaat ini. Bila 1 rakaat pasti rakaatan. Ada pembahasan salat witir itu kan sepaling banyak jawa aksaruhu ihda asara rakaatan, yaitu 11 rakaat. Nah, itu boleh dikatakannya di situ boleh 1 kali salam atau jersidin 1 rakaat boleh, sepaling kurang yaitu witir 1 rakaat. Nah, guru ulun batakun lah kayak apa manahan nafsu dan emosi. Sabar ngarannya. Masya Allah. Umpat bulik jua kah enggih? Ada nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdurrahman. Salam dari Medan. Guru, gimana suami menjatuhkan talak yang lagi emosi? Tetap hukumnya jatuh. Nah, walaupun dalam keadaan emosi. Hans dan terima kasih. Ini nomor laki ulun, silahkan hubungi bagi kekawanan nah anda bertamu guru di Paldelapan Manarap. Nggih. Nomor lakinya si Maryam. Nepian kalau kena malam minggu itu ulun di sini nalah. Nih ada tempat Maryam ini ada nomor lakinya ada di sini. Nanti dia share log situ kalau malam minggu insyaallah. Guru, apakah boleh kita mengucapkan la maujuda ilallah? Boleh aja. Sementara kita belum sampai ke musahadah, kada Bapak. Itu sudah di musahadah namanya. Dalam musahadah itu la maujuda ilallah, dalam hati itu bahwasanya la maujuda ilallah, kada maujud selain daripada Allah Ta'ala. Bukan kita mengatakan maujud itu. Artinya kita menyatakan secara hakikat bahwasanya gerak diamku jatku ini kada maujud kecuali dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dulu seperti itu boleh aja kita maujud, mengatakan la maujud itu artinya mutu qabla antamut, mematikan diri kita pada hakikatnya sebelum kita mati yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita mati sebenarnya itu adalah bertemu dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita mati secara hakikat, kita tuh ma'rifat juga, bertemu juga dengan Allah Ta'ala, yaitu ma'rifat dengan cara nanti diberikan oleh Allah Ta'ala kemakrifatan terhadap kita sehingga kita mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya, mengenal sifatnya, mengenal af'alnya. Seperti itu. Artinya kalau orang itu hendak mengenal Allah Ta'ala, hendak melihat kenyataan sifat dan af'alnya Allah Ta'ala, matikan dulu kita itu secara hakikat. Yaitu dengan apa? Yaitu mengatakan la maujuda ilallah, la hayata ilallah, la kudrata ilallah. Terus seperti itu. Nyatakan, rasamkan, mesrakan, yakinakan bahwasanya tidak ada yang maujud pada seluruh alam ini illallah kecuali majhar kenyataan sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Seperti itu ada apa? Itu di makam kita musyahadah namanya. Musyahadah itu artinya menyaksikan seluruh alam ini kada maujud. Yang maujud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Zat yang maujud artinya yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita menyatakan di seluruh itu, anggaplah alam ini seperti ini alam. Ulun menjadikan ini alam, bahwasanya alam ini pian nyatakan ini diliputi oleh sifat dan af'al ulun. Kenyataan ulun lah ini alam tadi, termasuk diri kita. Nah, itulah makam kita musyahadah namanya. Menyatakan diri kita ini adalah kenyataan daripada sifat dan af'alnya Allah Ta'ala. Nah, itu nanti itu kada bisa ulun di umum ini membungkas akan itu. Nah, mudah-mudahan kena pian bisa bertamu ulun di malam minggu itu. Insya Allah nanti ulun lajari musyahadahnya, cara memesrakannya kalau ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah, cuma kita harus mengerti dulu. Makanya belajar musyahadah ini pian harus mengerti dulu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ialah mengetahui sifat Allah Ta'ala. Kalau pian kada tahu sifat Allah Ta'ala, apa yang pian musyahadah kan? Kada ada yang pian musyahadah kan kalau pian kada mengerti dengan sifatnya. Kalau pian kada mengerti sifat gubernur, bagaimana pian memahayalakan gubernur? Tapi kalau pian mengerti itu gubernur, ini jurang jembatannya ulahan gubernur. Nah, muncullah di jembatan itu gubernurnya sebijian. Kenapa? Karena pian mengetahui sifat gubernur tadi. Nah, orang musyahadah itu kada bisa kalau kada belajar tauhid. Tauhid itu diamalkan dengan namanya musyahadah namanya. Mengamalkan tauhid itu dengan musyahadah. Musyahadah itu menimbulkan namanya kita masuk kepada ilmu hakikat. Nah, memusahadahkan ilmu tauhid berarti pian sudah masuk kepada ilmu hakikat namanya. Artinya dengan musyahadah itu pian tahu hakikat alam ini seluruhnya. Hakikat gerak pian, hakikat diam pian, hakikat melihat pian, hakikat pian itu. Nah, melihat, tahu pian.
Nah, itu dengan musyahadah. Jadi ilmu tauhid diamalkan, cara mengamalkannya dengan musyahadah. Musyahadah itu apa isinya? Tafakur namanya isinya. Nah, bila orang bisa musyahadah dan bertafakur, berarti masuk kepada ilmu hakikat namanya. Nah, bila ini sudah masuk kepada ilmu hakikat, maka dia nanti akan diberikan Allah Ta'ala melihat hakikat yang sebenarnya. Nah, itu di ilmu aja. Maksudnya tuh baru namanya di ilmu. Kema'rifahan nanti baru pian melihat hakikat yang sebenarnya itu apabila pian dibukakan Allah Ta'ala futuhat, dibukakan Allah Ta'ala kema'rifatan. Tolong doa serta pencerahan pian engge amang asik mana. Tolong doa serta pencerahan. Amin ya rabbal alamin amang. Lawan guru Pansuri Rahman Banjarbaru tahu lah pian. Kada tahu lah guru Pansuri. Kada bisa berkenalan, kalau tahu. Tadi ada di sini guru siapa itu? Guru Ghazali ada tetamu ulun tadi. Di sini di kampung tadi. Nah, itulah catat nomor Maryam itu pian di hati. Kena ulun insyaallah malam minggu ke sana habis isya. Ulun rajin bawiritan kada tuntung bepandir. Uli ditakoni anak boleh lah guru. Boleh hai kada bapak. Enggih amun pian hendak bujur-bujur basilah bawiritan tuh soranganan dan bapadah jangan diganggu seperti itu. Enggih jangan diganggu. Bini dipadahi kalau hendak bawiritan pian merasakan ya tuh. Nah, aku hendak bawiritan tuh anak dijagakan lah, jangan terganggu kita. Enggih. Ulun pamit dulu minta lillah sama-sama Muhammad Fikri. Waalaikumsalam. Guru Kalimantan Malaysia hadir. Masya Allah. Hal yang pulang siang kawalah guru. Kawa aja ulun ini. Ulun perbatakon orang yang bekerja di bank, apakah dia termasuk pelaku riba guru? Mohon jawabannya guru. Iya, kalau kita menurut di dalam kitab bahwasanya apabila itu adalah pekerjaan riba, maka yang punya, yang menunjukkan, yang mencatat, apalagi yang mengisyaratkan itu termasuk artinya riba. Semuanya itu pekerjaannya riba kalau itu daripada riba. Jadi termasuk yang punya, yang mencatat, yang menyimpan, macam-macam. Itu semuanya itu. Ada 5 kalau tidak salah itulah termasuk riba. Pian orang mana orang Kurawa aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa kaparat itu niatnya tadi apa? Bila ini kaparat misalnya kaparat kaparat apa namanya tuh kaparat apa namanya kaparat berhubungan suami istri misalnya di bulan puasa niatakan sengaja aku puasa kaparat apa namanya kaparat puasa seperti itu atau kaparat apa tadi kaparat nazar yang kada dipenuhi misalnya diniatakan seperti itu. Guru kita malayari sampai ilmu yakin aja kalau guru lah masalah rasa iya enggak bujur ya Kang Santri. Aja kita itu mempelajarinya sampai yakin bujur, mengamalkannya yakin. Itu sampai yakin. Bujur, pemberian masalah yang rasa bujur itu pemberian Allah Ta'ala nanti. Itu namanya ainul yakin sudah kalau diberikan Allah Ta'ala. Dari Kota Sampit, guru apa maksudnya melihat semuanya itu sebagai wujud Allah Ta'ala? Apa itu maksudnya Allah Ta'ala ada di mana-mana? Meliputi namanya. Meliputi. Nah itu kada bisa. Kayak ini nah. Ini misalnya ulun nih, ini Mbak Ulah ini. Maka pian setiap kali melihat ini, pian nampak ulun. Itu namanya meliputi namanya. Muhaitun namanya. Itu namanya lah. Muhaitun namanya. Lah. Nah, dia bukan wujudnya Allah Ta'ala, tetapi kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Di situ aja dulu kita musahadanya. Tapi bisa pian musahadah itu sebenarnya kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Boleh, kada apa-apa. Cuma ulun jarang menyampaikan misalnya seluruh alam ini atau gerak dan diam kita ini adalah kenyataan sifat af'al, wujudnya Allah Ta'ala. Lihat di PT ulun itu biasanya kalau ulun menyampaikan kenyataan wujudnya Allah Ta'ala, pasti ulun ralat dulu. Karena kenyataan wujud Allah Ta'ala itu karena orang mengambil istilah bahwasanya aku ini Allah Ta'ala. Kenyataan Allah Ta'ala salah. Nah, itu kenyataan sifat Allah Ta'ala yang bersifat hayat. Artinya kenyataan adanya Allah Ta'ala. Bukan dia yang menjadi Allah Ta'ala, bukan seperti itu.
Alah, kena salah itu. Makanya ulun jarang menerangkan sampai kepada wujudnya Allah Ta'ala itu, ulun jarang menyampaikannya, kecuali berduaan kah atau bepandiran mujakarah orang yang terbatas, ulun bisa menyampaikan karena itu perlu keterangan. Dan apabila dia sudah merasakan, nanti ulun kada perlu menerangkan karena dia sudah tahu kesempurnaan sifat dan afal dan zatnya itu ada meliputi sekalian alam. Itu seperti itu. Jadi bukan berarti sekalian alam ini adalah wujudnya Allah Ta'ala, kena salah lah. Dia lah melihat semua itu sebagai wujud Allah Ta'ala. Apa maksudnya Allah Ta'ala ada di mana-mana, meliputi namanya. Sifat afalnya itu meliputi. Nah seperti pian misalnya melihat rumah Udin, dan sampian tuh kenal dengan Udin. Nah apabila pian melihat rumah tuh di ujungnya rumah Udin itu, maka timbul Udinnya. Nah itu berarti Udin itu meliputi namanya. Meliputi akan itu rumah. Melihat jendelanya ingat Udin. Nah itu artinya Udin itu meliputi lawangnya, pintunya, timbul lagi Udin. Kenapa? Karena pian kenal dengan Udinnya. Jadi rumahnya pian melihat timbul Udin. Itulah namanya meliputi. Atau melihat semuanya itu wujudnya Allah Ta'ala. Semua alam ini kan perbuatannya Allah Ta'ala. Maka dimanapun pian melihat itu timbul namanya Allah Ta'alanya. Dalam artian meliputi sifatnya tadi pian mengetahui. Ini sifatnya. Itu pian musahadah. Artinya alam ini kadada kecuali ada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Namanya suhudul kasrah fil wahdah namanya. Seperti itu. Kayak kita nih, sebijian badan kita ini adalah kenyataan Allah Ta'ala. Kenyataan wujudnya lah, nyatakan kenyataan sifatnya, kenyataan apalnya. Maka ujar ulun tadi, jangan kita itu kada belajar di sini. Kena salah musahadahnya. Nang kada salah itu jika ini pian jadi hulul atau ijtihad. Menjadikan Allah Ta'ala itu bertempat di dalam diri kita atau kita menjadi Allah Ta'ala. Itu salah dalam musahadahnya. Pian jangan salah di situ dalam musahadah. Nah dalam musahadah ini rentan pian. Rentan. Ulun ini sebijian. Jadi setiap bergerak ulun, melihat ulun. Ini melihat ulun kenyataan sifat dan apalnya. Kenapa? Karena ulun ini perbuatannya. Dan ulun tahu yang memperbuat ulun ini. Orangnya bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi ulun tahu bahwasanya setiap gerak ulun ini kada lepas daripada kalamnya kun payakun, daripada iradatnya hendak menggerakkan, daripada kudratnya menggerak, daripada mengetahui arah geraknya dan melihat arah geraknya, mendengar arah geraknya. Kita ini dimanapun kita menyentuh bagian tubuh kita ini, maka tajalilah sifat dan afal Allah Ta'ala pada setiap gerak di dalam diri kita ini. Makanya disebutkan la tataharraku dzarrah illa biiznillah. Kada bisa bergerak walaupun 1 jarah, 1 inci, 1 mili, itu kada bisa bergerak illa biiznillah, ay illa bi kudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah, bi hayatillah, dan seterusnya. Karena apa? Dalam setiap gerak kita sedikit itu diliputi taruh sifat ilmunya Allah Ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah itu pian belajar merasa makannya itu, baru pian bisa panah. Nah yang paham aja, yang kada paham innalillah sampai di situ aja, kada usah. Yang gila itu pian belajar sampai panah, sampai panahnya, mudah-mudahan diberikan kepanaan. Karena kepanaan itu dimusahadahkan dulu, kadang dimusahadahkan, kadang tidak. Asal mengerti aja, insya Allah kada pakai musahadah pun, kalau orang sudah mengerti, satu kejipan matanya akan menjadikan dirinya itu tenggelam di dalam sifatnya, tenggelam di dalam afalnya, tenggelam di dalam zatnya. Ngalih amun hendak jadi Islam. Guru minjam duit di bank apakah riba? Ya tergantung tadi lah. Wallahu alam. Pian sering kah gilo silaturahmi lawan abah guru Kiai Muhammad Hasil Palangka. Disambat sering kada juga. Disambat betamuan sering kada juga. Assalamualaikum Ustaz. Izin cari kawan di sini ya. Masya Allah. Hindi Devi. Guru batakon makna hakikat sidratul muntaha, mohon dijawab. Ya itu kemaarifatan namanya. Kemaarifatan seseorang itu. Kemaarifatan itu tempatnya seorang itu, mi'rajnya kan terakhirnya adalah sidratul muntaha. Artinya jalan yang terakhir. Sidrah itu apa ya kita tahu, sidrah itu kalau bahasanya lupa ulun. Ya tempat lah bahasanya itu sidrah lah.
Tarikat apa aja yang bagus guru diikuti? Tarikat tuh semuanya bagus. Yang menjadi masalah tuh kita kada mengamalkan. Itu yang jadi kada bagus. Tarikat itu. Jadi tarikat tuh semuanya bagus. Tarikat itu bagus. Izin guru urun menyimpan HP pia minta rela. Enggak kada apa-apa. Sorry banyak. Waalaikumsalam guru. Kalau istri bikin surat pernyataan apa dulu? Hukum trending. Nah, ulun ini kada mengerti. Dari semalam pertanyaan itu ulun kada mengerti lah. Trending proyek ini kada mengerti ulun. Nggih, minta maaf ulun lah. Kafir lah. Assalamualaikum izin jemaah guru. Kalau istri bikin surat cerai terus ditandatangani suami gimana hukumnya? Kalau suaminya membaca dan istrinya itu menulis di situ cerai dan suaminya membaca dan dia mendatangani maka jatuh talak berarti. Hingga pun jalan Manarap komplek Mentosa Permai jalur 7 tahap 2 hingga. Guru bisa jelaskan khalwat Nur Muhammad? Dia harus mengerti dulu arti khalwat itu apa. Khalwat itu artinya sunyi. Nah, khalwat Nur Muhammad berarti pian menyunyikan, mengasingkan, meniadakan yang lain selain daripada Nur Muhammad. Nah, berarti itu. Jadi khalwat Nur Muhammad yang mana aja? Batang tubuh kita, zahir batin ini Nur Muhammad, seluruh alam nih Nur Muhammad. Jadi kalau pian mengkhalwatkan Nur Muhammad berarti pian mentajridkan Nur Muhammad itu sendiri. Dalam artian mengosongkan yang lain. Khalwat artinya sunyi, sepi, hilang. Arti khalwat itu bersunyi. Sunyi artinya khalwat itu. Jadi pandangan hati pian harus sunyi daripada yang lain. Yang lain cuma ada Nur Muhammad saja. Gerak pian, diam pian, melihat pian, memandang pian, yang dilihat, yang didengar, itu semuanya Nur Muhammad. Nah, itu namanya khalwat, itu namanya pian. Khalwat Nur Muhammad artinya memusahadahkan, menyatakan, merasakan, meyakinakan bahwasanya tidak ada yang maujud di muka alam ini selain daripada Nur Muhammad. Nah, itu ya, sudah pian tuh khalwat Nur Muhammad sudah. Salat tarawih yang bisa digawi Nabi Muhammad sebenarnya berapa guru? Semuanya bisa digawi. Yang 20 digawi Nabi, yang 8 digawi Nabi. Semuanya ada dalilnya. Dan sahih semuanya dalilnya. Kita ini sembahyang hadiah sudah isya sebelum witir. Kalau kita menggawi witir imbah isya, apa aja tuh? Kalau kita sembahyang hadiah sesudah isya boleh, kada apa-apa. Sebelum witir ya boleh, sebelum witir lah enggak boleh. Kalau kita menggawi witir imbah isya bagus lagi. Memang sembahyang witir itu dikerjakan habis isya boleh, habis sembahyang tahajud boleh. Terserah ya. Sembahyang tahajud pakai wajah kah guru? Pakai wajah kah guru? Boleh aja, pakai dua iftitah boleh, kada pakai dua iftitah boleh. Terserah aja, pakai ayat boleh lah bro, kada pakai ayat boleh, boleh aja. Yang penting baca Fatihah. Ya biarlah, enggak. Sembahyang tahajud pakai wajah lah, enggak, pakai dua iftitah maksudnya. Boleh pakai dua iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau umrah, bawa anak laki-laki umur 5 tahun belum sunat, bolehlah dibawa tawaf. Boleh jadi bawa tawaf. Tapi hukumnya itu kalau belum balik di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua, kekanakan belum balik itu hukumnya adalah sunnah saja dia. Belum balik, belum memayyiz itu hukumnya sunnah aja, termasuk hajinya. Haji sunnah saja. Jelaskan guru masalah tauhid ma'rifat dan Nur Muhammad. Yang tadi tuh ulun jelaskan masalah tauhid. Tauhid ma'rifat. Tauhid ma'rifat itu musyahadah namanya. Jadi kalau kurang itu belajar ilmu tauhid, memusahadahkan untuk mencapai ma'rifat. Namanya dia masuk kepada ilmu hakikat. Lalu bagaimana memusahadahkannya? Yaitu mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Namanya apa? Namanya apa itu? Yaitu suhudul kasrah fil wahdah fil kasrah namanya. Itu namanya ma'rifat di ilmu namanya. Ma'rifat di waktu musyahadah namanya. Kalau orang jalurnya Nur Muhammad itu semua yang dipandangnya, semua yang dilihatnya, semua yang dirasakannya, gerak diamnya, makan, minumnya, berjalannya, semuanya ibadahnya itu dirasakan. Dia menenggelamkan dirinya di dalam Nur Muhammad. Tetapi kalau di dalam tauhid,
Ma'rifatnya dengan tauhid, dia mengenal bahwasanya gerak diamnya, berjalan, berdiam, beribadahnya, guringnya, seberataan, ditenggelamkannya itu tidak jahir, tidak nampak, tidak bisa memperbuat kecuali itu kenyataan sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Itu kalau di jalur tauhidnya seperti itu lah. Itu namanya musyahadah namanya. Itu bukan ma'rifat lagi, itu namanya mengamalkan tauhid, mengamalkan Nur Muhammad, tapi belum mencapai kema'rifatan. Karena apa? Karena kema'rifatan itu didapat, diberikan oleh Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara musyahadah dulu. Tetapi apakah orang yang musyahadah itu mesti ma'rifat? Enggak. Apakah orang musyahadahkan nur, apakah dia tenggelam dalam Nur Muhammad? Bisa juga tidak. Karena kemakrifatan dengan Nur Muhammad ataupun melalui jalur tauhid tadi itu semata-mata pemberian Allah Ta'ala. Ada juga orang kadang melewati itu tetapi dia mencapai ma'rifat. Ada juga. Ada orang yang tidak melalui makam musyahadah, dia itu tetap mencapai ma'rifat. Karena kemakrifatan itu kadang-kadang diberikan sesudah kita musyahadah. Waktu kita musyahadah tidak diberikan kemakrifatan. Tetapi setelah kita habis musyahadah baru diberikan Allah Ta'ala kemakrifatan. Bisa juga seperti itu, baru kita merasakan lezat asik. Pada waktu kita berzikir, kada ada kerasaan asik. Waktu kita sembahyang, waktu kita musyahadah, tidak ada asiknya. Tetapi pas sesuatu ketemu ini waktu jalan bisa kita diberikan kemakrifatan. Itu namanya zais saja bagi Allah Ta'ala. Seperti itulah. Ada dari Sulawesi Tengah, Ustadz saya punya kontrakan, yang ngontrak di saya pernah meminjam dari ahlul riba. Apakah uang yang saya jadikan haram? Kalau sampean tidak tahu, tidak riba. Yang menjadi masalah itu pian menanyakan, pian ini belanja dari mana, uang apa, riba. Nah pian kalau tahu dari riba baru haram sampean menerimanya. Kalau sampean misalnya orang ini ada sebagiannya pekerjaannya riba, sebagian tidak, itu pian terima, pian anggap yang pian terima itu yang tidak riba. Seperti itu aja, jangan ditanyakan. Kalau ditanyakan nanti bermasalah dengan sampean. Sesuatu yang tidak tahu maka hukumnya halal bagi kita. Di laman daun Muhammad Rafi. Guru batas aurat. Nah, di tapak batis ingat mana? Soalnya pas salat bisa kelihatan jari-jari. Kalau perempuan midah. Bindan seluruh tubuh, bukan dari tapak batis saja, seluruh tubuhnya. Artinya dalam keadaan telapak batisnya terbuka maka hukumnya batal perempuan itu salatnya. Jadi harus berhati-hati kalau perempuan itulah. Jadi benar-benar harus menutup seluruh tubuhnya kecuali dua telapak tangan dan mukanya. Itu boleh kelihatan. Dua telapak tangan itu sampai sini. Di bawah daripada sini nih kada boleh perempuan itu kelihatan. Seperti ini mukanya. Nah, itu yang boleh itu sampai sini saja. Yang boleh kelihatan, muka belakang dan muka itu boleh. Yang lainnya kelihatan batal, walaupun sehelai rambut batal hukumnya. Caranya agar salat kita khusyuk apa Ustaz? Ya tergantung orangnya. Kalau sembahyang itu khusyuk itu. Cuma ulama mengatakan jangan hubud dunia, jangan mengingatkan dunia di waktu kita sembahyang. Itulah, dan makanan halal seperti itu syaratnya dulu. Waalaikumsalam Mardila 747. Guru bolehlah menyandai rumah kawan, tapi disiwakan pulang rumahnya. Kalau pian menyandai rumah kawan, hendak menyandakan itu harus berpadah pian dengan yang punya. Karena kita menyandai itu kada boleh mengambil manfaat, kena riba hukumnya. Nggih kada boleh. Jadi pian menyewakan itu sebenarnya menggunakan aja kada boleh sebenarnya. Kalau pian hendak menggunakannya itu pada pian dengan yang punya, family shopping lah. Nah rumah ikam yang aku sandai semalam, bolehlah aku siwakan. Ujar yang punya kada boleh, nah pian kada boleh. Sama kita menempatinya, aku ini kan menyewa rumah ikam, bolehlah aku tempati. Ujarnya boleh. Nah itu baru boleh pian. Men kada haram sebenarnya. Karena menyewa itu kada boleh kita mengambil manfaat dari situ. Nah itulah. Nah, tauhid ma'rifat sudah ulun padahkan tadilah. Izin bertanya, la maujuda ilallah, apakah ini yang dikatakan melihat Tuhan? Kada mesti je. La maujuda ilallah itu baru meyakinkan namanya, bukan melihat Tuhan. Meyakinkan bahwasanya di alam ini kada maujud kecuali itu diadakan oleh Allah Ta'ala. Yadun lah. Jadi di tauhid dulu pian mengembalikan la maujud. Makanya ulun di atas tadi mengatakan kalau ilmu masalah la maujuda ini ulun ini kada bisa ulun
menerusakannya yang secara gamblang. Karena orang salah paham. Seperti pian ini bertanya ya Dunlah, la maujuda ilallah ya pian. Berarti seluruh alam ini Allah Ta'ala. Nah itu salah pengertian. Maksudnya alam yang ada ini kada maujud dulu pian rasa makan, pian nyatakan, pian yakinkan, kada maujud kecuali diulah oleh Allah Ta'ala. Dalam artian alam seberatan ini kada lepas daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Seperti itu, jadi pian musahadakan jadi dulu apal dan sifatnya. Karena panahnya tetap dijat, di sifat dan di afal. Tetap panahnya seperti itu. Nah di panah itulah pian baru mengerti artilah maujud da ilallah tadi. Karena pian melihat dah kenyataan nang maulah tadi itu, kesempurnaan yang menjadikan itu. Jadi cukup sampai di situ aja dulu pian mesrakan belajar dengan di situ, pian memasrahkan la maujuda ilallah itu artinya kada maujud yang lain ini selain daripada kenyataan sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu tuh dulu, kayak itu dulu musahadahnya. Nah, kalau pian parak kena malam minggu. Ini malam minggu kena yang pas bertamuan aja. Karena kita mujakarah sama-sama biar paham, supaya jangan sampai akhirnya salah mengerti nanti. Hendak minta nikahakan, tapi bapadah kada belaki, ngalih mencari walinya. Bapadah kada ada bakal. Itulah bibinian hendak minta nikahakan. Tapi bapadah kada balaki. Okay. Dicari dulu informasinya, karena orang bejinah jadinya. Yang namanya istinja batin, guru. Istinja itu perlu pian ketahui. Arti istinja itu artinya bebersih namanya. Nah, istinja batin itu artinya membersihkan diri kita daripada yang zahir dulu, sifat iri, dengki, hasad namanya. Sampai takabur. Nah itu secara zahir, secara tasawufnya berarti itu. Secara indah batinnya, secara hakikatnya membersihkan daripada sifat akuan. Nah itu daripada sifat-sifat akuan. Aku kudrat, aku mampu, aku iran, itu dihilangkan. Itu istinja batin namanya. Jadi ada secara tasawufnya menghilangkan sifat iri, dengki, hasad, takabur. Kalau secara hakikatnya istinja batin itu menghilangkan akuan di dalam diri kita sehingga timbul yang itu aja yang ada nanti. Mohon izin, yang dimaksud murakabah. Maksud murakabah itu wiwi kita tuh merasa dilihati terus, merasa diintai terus, merasa diliputi oleh sifat dan apalnya Allah Ta'ala, itu murakabah namanya. Kalau musahadah itu pian memandang bahwasanya seluruh alam ini adalah kenyataan sifat dan apa Allah Ta'ala, itu musahadah namanya. Ulun ini bergerak, ulun ini memandang bahwasanya musahadah ulun ini, bahwasanya gerak ulun ini tidak akan terjadi kecuali itu diperbuat oleh Allah Ta'ala. Diperbuat, artinya dengan kudratnya, dengan iradatnya, dengan ilmunya. Itu namanya musyahadah namanya. Jadi ulun ini mengartikan musyahadah, artinya memandang perbuatan ulun ini, ulun memandang sirnya. Rahasia daripada gerak ulun ini adalah kudrat, iradat, ilmunya Allah Ta'ala. Itu namanya musyahadah. Kalau murakabah, ulun ini bergerak ini merasa dilihat terus. Ulun ini merasa diliputi ilmunya terus, merasa diliputi kudratnya terus, merasa diliputi oleh kalamnya. Sifatnya Allah Ta'ala meliputi, dipantau, dilihat oleh basarnya, didengar oleh samanya. Itu merasa diliputi. Nah itu namanya murakabah namanya. Perbedaannya seperti itu. Ma'rifat tauhid itu udah ulun jelaskan tadi lah dengan Nur Muhammad tadi lah. Sunnah hanya jo ulun jelaskan tadi mujib. Lah. Doanya bini ulun lagi sakit, masya Allah, mudahan sembuh Muhammad Fahmi, masya Allah. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita sholat khusyuk ya, macam-macam caranya itu. Yang jelas kalau di dalam fikih kita ini bertawajuh dulu, membaca Qul a'udzu birabbin nas, mengingatkan bahwasanya kita ini sembahyang. Habis itu apalagi dan seterusnya. Nah, supaya kada lalai itu tak ucap mendengarkan nasihat-nasihat guru itu kayak apa supaya kada lalai gasan diri. Nah, yang pertama kita tuh ikhlas. Ikhlas maksudnya dalam menuntut ilmu itu ikhlas. Itu bisa kita tuh kadang ingat terus nanti dengan apa yang diberikan oleh guru. Guru daripada 8 itu ada guru Sarbiani. Tahu lah pian, nah ulun ini kada bisa di Banjar.
Mun kaparat sumpah Bang Guru sama puasa 3 hari. Nggih. Puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang atau membelikan pakaiannya 10 orang. Undok ya, undon di Lamandau, Kalimantan Tengah. Waalaikumsalam. Nah, munawarah minta doanya ulun hendak buka warung sambakau. Minta amalan supaya rezeki lancar. Amin, mudah-mudahan lancar. Minta rela Guru. Assalamualaikum umpat menyimak. Waalaikumsalam. Malam minggu ini jak guroy lantak Gusti area. Assalamualaikum, apa amalan bulan Rajab? Nah, itu sudah ada di Risalah Amaliyah 11 sampai 10, 10 sampai apa 20, 20 sampai 30 ada di Risalah Amaliyah. Guru, apakah halkilah itu kawa diartikan segala sesuatu? Halkah? Halkilah apa itu? Ataukah wujud kesempurnaan pada sesuatu? Hakullah kalau lah. Hakillah. Halkullah. Iya. Boleh diartikan segala sesuatu itu ciptaan Allah Ta'ala, boleh juga, atau kesempurnaan wujudnya Allah Ta'ala, kesempurnaan sifat, kesempurnaan kesempurnaan apalnya, boleh ya. Khalqullah Ta'ala, khalqillah Ta'ala, enggak. Khalqillah artinya makhluk Allah Ta'ala. Ali makhluk itu kan artinya majhar, kenyataan kesempurnaan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Boleh aja itu diartikan, itu tidak apa-apa. Zikir jad itu kayak apa Guru? Zikir jad itu ada di makam musyahadah, ada di makam fana. Kalau di makam fana fillah berarti itu sudah jadi sebenarnya makam ma'rifat, namanya zikir jadnya. Karena yang dilihatnya itu adalah kenyataan yang dizikiri. Itu sesudah mencapai ma'rifat. Kalau zikir jad di dalam waktu dia musyahadah, namanya musyahadah namanya. Zikir jad namanya mengingatkan akan kesempurnaan jadnya, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan apalnya. Itu di makam musyahadah. Ada juga di makam sudah mencapai ma'rifat setelah musyahadah. Zikir jadnya itu sudah orang mencapai wasil zikir jad. Apa itu zikir jad? Ya pandangannya, melihat kenyataan. Semuanya itu sudah tembus, sudah wasil kepada sifatnya, kepada apalnya, kepada jadnya. Zat kita ini menjadi zat zikir nanti. Kenapa? Karena setiap kita berzikir, setiap kita memandang, setiap kita melihat, setiap kita menggerakkan jadi zikir dah. Makanya disebutkan zikir jad namanya. Jadi zikir jad itu ketika kita itu merasakan kefanaan nanti, maka itulah yang dinamakan zikir jad sesudah fana. Zikir jad itu ada sebelum fana, namanya kita musyahadah, menyatakan bahwasanya sempurna afalnya, sempurna sifatnya, artinya la maujuda illallah. Nah, itu mengatakan seperti itu sudah zikir jad. Setiap bergerak kita nyatakan ini afalnya, ini sifatnya, ini jadnya, itu zikir jad juga, tetapi dalam makam musyahadah. Jadi dalam makam musyahadah ada, di dalam makam kefanaan, nah itu kan bisa lagi semuanya jadi zikir jad dah. Fa'inama tawal la pasama wajhullah. Dimanapun kita sudah memalingkan muka kita, menggerakkan gerakan kita, menghadapkan diri kita, maka semuanya nampak kenyataan jadnya Allah Ta'ala. Itulah sudah makam namanya zikir jad yang sudah masuk kepada makam wasil. Cahaya tulisan Allah dan Muhammad di hadapan mata. Nah, bagus itu, melihat itu akilah lah. Nah, Guru 4 batakun, zikir kutub itu kayak apa Guru? Sama yang ulun jelaskan tadi. Zikir kutub, zikir jad itu sama. Artinya kutub itu artinya sampai terakhir. Sampai nampak. Yang dilihat itu sudah. Ada juga zikir kutub yang belum sampai di situ. Ini sama aja penjelasannya lah. Zikir kutub itu di ufukul kalbi yang paling dalam, menyatakan, merasakan, memasrahkan Allah, Allah, Allah. Berarti itu. Tapi kalau sudah tajalli, nah zikir kutub juga. Karena bukan di dalam lagi, tetapi di luar sudah nampak, di pandangan sudah nampak, di penglihatan sudah nampak. Artinya kutub itu meliputi dah seberataan nanti itu, bukan dinyatakan. Itu sama aja yang tadi, sama dengan zikir jad tadi itu. Sebelum dan sesudah akan didapatkan. Lanjutkan. Siapa nih menelpon? Kayak nak menelpon dulu nah 499. Apa bedanya kita lawan Syiah? Hendak batakun Guru. Banyak kayak perbedaannya kita lawan Syiah. Ada Syiah itu menabikan Sayyidina Ali dulu yang jelas.
Assalamualaikum. Maaf ulun batakun. Tajalli zat Allah Ta'ala itu kayak apa guru? Tajalli itu kada bisa kecuali pian sudah dalam keadaan makam fana anugerah Allah Ta'ala. Cuma kalau di makam musyahadah namanya mentajalikan, menyatakan. Menyatakan, mentajalikan dulu. Mentajalikan baru makamnya tajalli. Jadi orang itu makamnya musyahadah dulu baru makam syahadah namanya. Nah, pian itu maksudnya memusahadahkan gubernur dulu. Datang gubernurnya, nah itu makamnya tajalli namanya. Jadi tajalli itu kayak apa aja? Pian kita merasakannya. Pian setelah pian tajalli. Kalau pian ini mentajalikan, ya bisa. Mentajalikan itu namanya memusahadahkan. Apa yang dimusahadahkan? Yaitu sifat 20 tadi. Sifatnya, afalnya, namanya musyahadah namanya. Nah, dengan musyahadah baru bisa tajalli namanya. Boy 75, terima kasih. Minta halal. Orang mana pian? Orang Rusdi Aisyah. Nur Muhammad itu sama lah guru lawan Nabi Muhammad. Nur Muhammad itu kada sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad itu kenyataan daripada Nur Muhammad. Sama aja dengan kita. Kita ini kenyataan juga daripada Nur Muhammad. Cuma kenyataan kita ini dengan Nur Muhammad itu kenyataan kita ini kenyataan Nur Muhammad kada tajalli. Tapi Nur Muhammad yang kenyataannya Nabi Muhammad itu langsung tajalli dengan Allah Ta'ala. Oh ingat akan pian lah Rudi Aisyah lah bahwasanya Nur Muhammad itu diliputi oleh sifat dan afal Allah Ta'ala. Dalam artian Nur Muhammad itu kada terjadi, kada ada kalau kada ada sifat dan afal Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu langsung tajalli dengan sifat dan afal Allah Ta'ala. Nur Muhammadnya lebur dengan Nabi Muhammad itu. Ada kita ini meleburakan dulu dengan Nur Muhammad baru tajalli. Dengan Nur Muhammad baru tajalli dengan sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Seperti itu perbedaannya. Ngertinya. Seluruh yang di alam ini kenyataan Nur Muhammad namanya. Termasuk Nabi Muhammad. Itu kenyataan daripada Nur Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad itu tajalli. Dia langsung dengan sifatnya dan afalnya. Lulus ASN. Amin ya Rabbal Alamin. Pian siapa Ustadz Muhammad? Umpat menyimak. Guru doakan ulun lulus. Amin. Doakan ulun lulus. Masya Allah. Bolehkah salat kada subuh tak pakai kunut? Boleh aja kada bapak. Doakan kami semua. Amin ya. Halim ya. Amun pian Kampang Lambun inpulah guru banyak yang hendak ulun takuni umay. Lagi di Banjar ulun. Insyaallah malam minggu kena bertemuan di Banjar. Yang hendak 4 bertemuan kada bapak. Catat nomornya di atas itu. Guru, jika orang tua meninggal apakah memang dengan salat hadiah bisa menghapuskan dosa orang tua? Kalau menghapuskan kada, cuma di situ diberikan pangkat. Di dalam kitab Sarasitin disebutkan di situ ada faedahnya di babul mait itu. Nah, orang yang menyembahyangkan itu diberikan kedudukan, diberikan pangkat, maksudnya diberikan hadiah oleh Allah Ta'ala. Apakah hadiahnya? Pokoknya banyak lah. 1000 orang mati, apa pahalanya banyak macam. Ulun kan jarang mengingatkan fadilatnya itu. Dan orang yang meninggal itu diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Itulah rahmat oleh Allah Ta'ala. Berapa rahmat ulun kada ingat juga situ. Pokoknya seperti itulah. Di dalam kitab ulun jalan. Dari Kalsel sama ulun di Kalsel. Sama-sama. Guru, gimana suami tidak menganggap lagi istri? Takuni kada menganggap itu maksudnya apakah dia itu menceraikan atau kada? Itu kada menganggap. Aku kada menganggap lagi ikam ya. Maksud pian takuni lah. Takuni karena kada menganggap tuh kita nih berpisahan kah kada kah? Ujarnya berpisahan berarti cerai hukumnya. Kayak ini Tuhan lakonnya. Hukum rokok itu pada hukum dasarnya adalah makruh hukumnya. Ulun sambil menyandar lah sebentar lagi nah. Waktunya 1 jam setengah cukup pula lah kita lah. Kalau ilmu tahu tetapi dilanggar lebih besar dosanya dari yang tidak tahu. Iya, 2 kali lipat. Masran Tukel. Guru, bolehkah mengeluarkan zakat dengan dicicil?
tiap bulan. Kalau zakat harta boleh hukumnya. Di dalam kitab Fathul Muin boleh saja dikeluarkan mencicil. Dari Januari sampai Desember mengeluarkannya itu. Nanti dihitung sisanya berapa. Hingga baru dikeluarkan nanti di akhir tahun sisanya. Nah, jadi dua boleh zakat itu dikeluarkan berdahulu. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat harta. Itu boleh berdahulu mengeluarkannya. Tapi tidak boleh melimpahi daripada tahun misalnya 2024. Aku mengeluarkannya 2025, 2026 itu kada boleh. Setahun itu aja yang boleh dikeluarkan. Nanti sisanya dihitung berapa lagi yang belum dikeluarkan. Hingga seperti itu. Guru menghitung zakat kontrakan. Hingga bangunan yang disiwakan apakah dihitung dengan tanahnya juga? Hitung nilai kontrakannya aja. Nilai kontrakannya kalau termasuk zakat hartanya. Nilai kontrakannya aja, kalau kontrakannya kada cukup 80 juta kada perlu dijakati. Kontrakannya guru semiliar pang seberapa anak berarti selawi juta, kada usah dihitung tempatnya itu, kada usah. Kalau orang berdagang, dagangannya aja yang dihitung, tempat dagangannya kada dihitung. Dagangannya itu dagangannya aja yang dihitung. Kalau kontrakan nilai kontraknya aja dihitung. Wadah pian ini dari umur berapa? 12 sampai di bawah dan di bawah 20 tahun. Hingga kalau bisa. Apa makna dari ku tiada Allah? Diriku tiada Allah. Jua yang ada. Itu maknanya la ilaha illallah la maujuda ilallah. Tapi pian jangan sampai ke situ kada tahu ilmunya, karena itu ilmunya. Hingga la maujuda ilallah, berhutang di warung. Nah, Allah Ta'ala jurang tahu hutang di warung. La maujuda ilallah. Mengunduh asam orang, mengambil asam orang. Nah, jadi orang Allah Ta'ala jadi maling. Jadi harus mengerti artinya la maujuda ilallah itu seperti apa dan makamnya seperti apa. Ada nanti makamnya cuma makam di musyahadah namanya. Ada makamnya di ma'rifat namanya. Ada yang makamnya di tafakur nanti. Ada yang makamnya maksudnya la maujuda ilallah itu makamnya sudah wasil. Ada juga. Jadi tingkatannya macam-macam. Jangan biar mengatakan la maujuda ilallah itu sudah jadi sebijian. Kada bisa. Ada tingkatan makam-makam pian, makam musyahadahnya, makam murakabahnya. Itu pian harus memahami. Mengatakan la maujuda ilallah itu di makam mana pian bertempatnya. Nah, rata-rata semuanya itu orang mengatakan la maujuda ilallah itu adalah rata-rata semuanya itu adalah di makam musyahadah. Kenapa? Karena itu awal ibtidaul ma'rifah namanya. Awal orang mencapai makam ma'rifat itu ialah dengan musyahadah dulu. Mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Itulah dikatakan la maujuda ilallah. Tidak ada yang memperbuat, tidak ada yang bersifat, tidak ada yang maujud illallah selain daripada Allah Ta'ala. Itu makamnya makam di musyahadah. Kalau makamnya di ma'rifat, makamnya wasil, itu jarang karena itu pemberian Allah Ta'ala. Pemberian Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah dia ma'rifat, kan ada lagi dia menyatakan la maujuda ilallah. Kenapa? Karena dia sudah merasakan bahwasanya di dalam dirinya dan seluruh alam ini memang kada maujud. Itu sudah dinampakkan oleh Allah Ta'ala pada basirahnya, pada mata batinnya. Itu pada dirinya, diliputi oleh sifat basarnya, sehingga benar-benar dia melihat kenyataan bahwasanya benar-benar tidak ada yang maujud selain daripada Allah Ta'ala. Tidak dikatakannya lagi, tetapi dia sudah merasakannya. Itulah beda. Itulah beda musyahadah dengan Nur Muhammad dan musyahadah dengan Tauhid. Afwan, telat masuk. Perbedaannya, kalau di dalam masalah musyahadahnya Darut Tauhid, berarti pian musyahadahnya mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Kalau musyahadahnya melihat Nur Muhammad, seluruhnya pian pandang bahwasanya seluruh alam ini kenyataan daripada Nur Muhammad atau mazhar kenyataan Nur Muhammad. Kalau pian musyahadahnya lewat tauhid, bahwasanya pian menyatakan seluruh alam ini termasuk gerak dan diam pian, bahwasanya seluruhnya ini adalah kenyataan daripada sifat dan afal dan zatnya Allah Ta'ala. Itu aja perbedaannya. Tinggal pian merasa makan, memesrakan, meyakinkan, menyatakan bahwasanya la maujuda illa nuran nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam au la maujuda illallah. Nah, itu seperti itu aja musyahadahnya. Itu perbedaannya. Nanti ma'rifatnya sama ma'rifatnya. Orang yang wasil dengan Nur Muhammad, orang yang wasil dengan jalur tauhid nanti sama yang dirasakannya itu.
Apa yang dirasakannya? Kesempurnaan sifat dan afal Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Nur Muhammad itu juga dijadikan oleh Allah Ta'ala. Artinya Nur Muhammad itu sama aja dengan alam ini. Sama aja. Baik pian musahadah liwar jalur tauhid, pian memusahadahkan jalur tauhid, panahnya pada sifat dan afal. Pian memusahadahkan Nur Muhammad, Nur Muhammadnya itu panah pada sifat dan afal juga nanti. Artinya kalau kita diberikan ke makam wasilnya, maka Nur Muhammad itu akan hilang juga. Yang nampak itu tetap di diri kita ini bukan Nur Muhammad, tetapi sifat dan afalnya Allah Ta'ala lah nampak. Walaupun diri kita ini kita nyatakan diliputi atau nyata diri kita ini Nur Muhammad zahir dan batin, tetapi Nur Muhammad itu kada lepas daripada sifat dan afal Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu ulun merinciakan itu kada ulun merinciakannya. Itu kada bisa lepas jera ulun dari sifat dan afal. Itu rumah kita nih, jadi itu kada lepas daripada sifat dan afalnya tukang. Itu artinya tukang itu meliputi sebijian rumah ini, majhar kenyataan tukang. Jadi kenyataan tukang itulah nang nampak. Maka ibarat Nur Muhammad itu ditukangi oleh seseorang, maka nampaklah di Nur Muhammad itu yang menukangi itu. Siapa? Yaitu zat yang wajibal wujud, yang mempunyai sifat, mempunyai afal. Maka sempurnalah di dalam Nur Muhammad tadi itu sifat dan afal Allah Ta'ala. Mana itu Nur Muhammad? Nih diri kita nih Nur Muhammad. Alam sebijian nih Nur Muhammad. Maka nampaklah kesempurnaan Nur Muhammad pada diri kita ini diliputi oleh afal dan sifatnya Allah Ta'ala. Seperti itulah. Itu. Sudah tadilah Yusuf lah. Itu semua yang ulun jelaskan itu sebenarnya sama semuanya kalau pian paham. Nah, guru bolehlah beri penerangan berkenaan aku adalah diriku tiada. Ini iya yang tadi itu. Pian menyatakan Nur Muhammad berarti yang ada Nur Muhammad diri pian kadada. Aku Allah diriku tiada. Iya tiada kalau sudah pian pana. Kalau dijelaskan ya seperti itu penjelasannya. Yang penting kena bila pian sudah merasakan jauh namanya, atau ma'rifat namanya, atau taraki namanya, atau istighraq namanya, atau fana, baru pian merasakan yang itu. Kalau ulun ceritakan tadi itu adalah ibtidah cara musahadahnya. Cara musahadah supaya pian mengetahui nanti aku Allah diriku tiada tadi itu, baru pian merasakan itulah. Itu yang ulun padahkan baru tadi itu. Itu caranya pian anda mengetahuinya itu. Itu pun kalau pian diberikan Allah Ta'ala. Yang ulun berikan ini cuma caranya saja, jalannya saja, jalan musahadahnya untuk mencapaikan wasil. Mangiau laki bulik bisalah, memakai roh, murrohku bersama boleh. Anda apa diriku kekuatanmu kekuatanku. Harap benar ilmu ini, ilmu seganggam ngarannya itu. Guru ulun mintarila ikut ini. Assalamualaikum pian di Palangka dari Palangkaraya kak guru. Ulun dari Lamandau, Kalimantan Tengah juga. Ulun ini lagi di Banjar lah. Lagi di Banjar. Jadi kalau kekawanan nih hendak bertamu kayaknya tuh malam minggu. Malam minggu ini nah, malam ini kan malam Sabtu. Nah, besok malam minggu insyaallah di Banjar kayaknya di Paldelapan. Ujar kawan tadi kalau hendak bertamu di wadahinya situ aja. Berkumpulan di situ. Kalau pian hendak bertamu silahkan catat nomornya. Ada di atas itu nomornya. Pian lihati aja situlah. Nah, lihati di situ Pak Abu, Masya Allah Pak Abu. Nah, terima kasih nama beri gip ulun kadang bisa menyambatin pian lah sebarata nah. Thank you benar ulun nah. Syukran kasir bahasa Inggris pulang ulun kayak Pak. Ulun nyimak aja doakan ulun guru ngangge sama-sama. Guru batakun, guru apa makna dalam mimpi melihat awan. Berbentuk asma Allah tuh bagus pian itu. Bila pian besi anak bisa wali anak pian tuh. Nggih. Muhammad Iqbal, Masya Allah. Makna melihat awan itu bagus. Pak Abu, terima kasih Pak Abu. Guru salat berjamaah niatnya badahulu kalau lah. Hanya takbir salah. Niatnya berjamaah, niat berjamaah tuh boleh jadi luar sembahyang. Maksudnya pian itu sudah bertakbir lalu pian mengikuti orang boleh aja. Kalau sebelum bertakbir kada boleh. Ini belum lagi pian melakukan niat namanya.
Kalau belum pian melakukannya bersembahyang, belum nanti berniat. Karena an-niyatu muqtarinan bil fi'li namanya. Niat itu disertakan dengan memperbuat. Jadi kalau sebelum pian memperbuat lalu berniat kada sah niatnya berjamaah. Tetapi kalau pian sembahyangnya itu berniatnya sebelum berjamaah, sesudah berjamaah. Waktu rukuk pian meniatakan berjamaah dengan imam saja. Ini guru amun ba'adu di kamar, ba'udu di kamar mandi, airnya melalui keran atau air di bak mandi pakai gayung sajalah. Saja yang dijaga itu percikannya, jangan terlalu banyak. Kekuatan lidah dan lisan itu hak siapa guru? Haknya Allah Ta'ala. Pian dari mana dulu memandang, sudut pandangnya dari mana? Daripada sudut syariat kita yang melakukan. Dari sudut hakikat lisan dan kita ini, lisan dan lidah kita ini pada hakikatnya tidak ada kita mempunyai kekuatan untuk menggerakkan lisan dan lidah. Jadi dari sudut mana pian memandangnya? Kalau daripada sudut syariat kita yang menggerakkan. Daripada sudut hakikat tidak bisa kita menggerakkan. Jadi masa-masa tokelah dari sudut mana kita memandangnya. Memandang keilmuannya maksudnya. Dari ilmu syariat kita, dari ilmu hakikat bukan kita. Dari ilmu ma'rifat kita kada mempunyai apa-apa. Berarti itu. Izin tanya guru, perbedaan Nur Muhammad dan air Muhammad Ahmad apa itu guru? Air adalah air Ahmad. Ahmad itu adalah nama daripada Nur Muhammad. Ahmad itu adalah nama daripada Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad atau Ahmad ini dizahirkan, itu namanya Muhammad. Maka pada hakikatnya seluruh alam ini namanya adalah Muhammad. Kenapa? Karena adalah majhar kenyataan daripada Ahmad atau Nur Muhammad tadi. Laksamana muda. Guru makna kasukaan pian, makanan kasukaan pian apa guru? Katuju wadai lawan makan apa pian guru? Berlian. Kasukaan ulun, bila ulun lapar suka semuanya. Berlian tinggi. Kada pantangan ulun nih. Bila ulun suka ulun makan. Umpat batakun amalan apa supaya hati ini kada buruk sangka hati. Ringat ya. Hati ringan maksudnya lah. Hati ringan tuh husnujan. Bila bisa husnujan tuh biar biasa tuh ridho. Ridho tuh. Bila husnujan tuh berarti orang tuh bisa ridho. Bila ridho tuh nyaman dah hati. Tenang, guring nyaman. Aduh. Prok cahu, izin tanya guru perbedaan. Sudah ulun jelaskan tadi lah. Guru hendak batakun amunnya kada kawa puasa Ramadan, wajiblah bayar fidyah. Berapa seharinya guru? Ada macam-macam lah sanullah bayar fidyah itu. Bayar fidyah itu apabila sakit tuh bayar fidyah. Puasa kada bisa puasa karena sakit itu bayar fidyah. Atau karena hamil takut akan dirinya itu kada bayar fidyah. Takut akan dirinya tuh bayar fidyah. Orang menyusui takut dengan dirinya tuh bayar fidyah dan wajib mengkada. Nyatakanlah kalau pian sihat-sihat aja bayar fidyah itu apabila pian kada puasa taliwati bulan puasa yang akan datang. Nah itu bayar fidyah seharinya 1 mud yaitu 8 on satu harinya. Tetapi pian wajib juga tetap membayar fidyah. Jadi banyak rinciannya itulah. Orang yang bayar fidyah itu orang yang menyusui, orang yang hamil, orang yang sakit. Habis itu apalagi orang yang melanggar kada melakukan mengkada puasa sampai akhir puasa, sampai masuk puasa akan datang tuh bayar fidyah. Nanti ada rinciannya. Orang yang sakit apabila kada bisa diharapkan sembuhnya, itu kada wajib dia mengkada puasanya, tetapi wajib bayar fidyahnya. 1 harinya 1 mud. Kalau orang menyusui takut pada dirinya, itu wajib dia mengqada dan wajib bayar fidyah. Kalau dia takut terhadap anaknya, dia itu wajib mengqada saja, kada bayar fidyah. Nah, itu perbedaannya. Begitu juga namanya menyusui lah. Itu nanti macam-macam. Nggih. Macam-macam anunya bayar fidyah itu. Nggih. Pian bertanya dengan guru kenala, dengan guru nang parak. Pilihan tuh fidyah apa dulu? Baru lu jelaskan secara terrincinya. Inggih lawas saja titik. Terima kasih. Salam dari Malaysia, Batakun. Ketika hendak maulah syariat, dahulukah
atau mengenal Allah dahulukah? Mengenal Allah Ta'ala dulu. Awaludin ma'rifatullah. Jadi kalau kita hendak melakukan syariat, mengenal Allah Ta'ala dulu, awaludin ma'rifatullah. Dengan apa? Mengucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sudah cukup kenal dengan Allah Ta'ala. Apabila orang mengucap 2 kalimat syahadah, berarti timbullah syariat. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Walaupun tidak mengenal Allah Ta'ala secara keilmuan yang luas. Yang penting dia beriman bahwasanya tiada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, berarti syariatnya timbul seperti itu. ABG Lai Malaysia. Kayak ngono ya. Jadi ma'rifat itu harus mengenal Allah Ta'ala itu seperti orang yang ma'rifat? Enggak juga. Tergantung orangnya. Ada orang itu ma'rifatnya cukup di syahadah saja. Ada yang ma'rifatnya sampai ke tauhidnya. Ada yang ma'rifat seseorang dengan Allah Ta'ala itu sampai kepada hakikatnya. Ada yang ma'rifat seseorang itu sampai kepada kepanaan terhadap Allah Ta'ala. Walhasil, syariat itu timbul ketika orang itu sudah mengucap 2 kalimat syahadah, berarti dia sudah mengenal bahwasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Bukan botol, bukan wayang, bukan itu, bukan ini. Itu berarti sudah ma'rifat dia dengan Tuhan. Syahadat yang disalat itu kita bersaksi Nabi Muhammad apa Nur Muhammad. Terserah pian. Itu makanya makam di musyahadah itu jangan bertunggal-tunggalan. Jangan dipisah-pisahkan. Jadi syahadat yang disalat itu kita bersaksi Nabi Muhammad apa Nur Muhammad. Bersaksi Nabi Muhammad, siapa namanya menyaksikan? Nur Muhammad sebijian. Kalau pian di makamnya makam Nur Muhammad. Jadi itulah Bang Yon lah. Pian mengartikan syahadat itu seperti apa dulu. Syahadat itu ya Nur Muhammad. Nang disahadati Nur Muhammad, yang mengucapkan Nur Muhammad kalau makam pian di musahadahnya Nur Muhammad. Kalau kada di makam Nur Muhammad, Nabi Muhammad yang kita saksikan. Di makam syariat berarti kita. Seperti itu. Ada orang itu yang kedudukannya di makam syariat, ada yang kedudukannya di makam ma'rifat, di makam hakikat namanya. Kalau orang di makam ma'rifat dari awal sembahyangnya sampai akhir sembahyangnya itu Nur Muhammad. Kalau orang di makam syariat, inya yang sembahyang. Itu seperti itu. Jadi tergantung ya keilmuannya. Kami suah guru, tapi guru kami itu hendak bini orang. Kayak apa itu guru? Kayak itu sudah. Guru batakun salat taubat sesudah Fatihah harus surah tertentu kah? Kada mesti. Sampai yang sunat tuh boleh aja ayatnya apakah? Kada ayat gini, kada apa-apa aja. Taubat itu bukan berarti sembahyang taubat itu kita diterima taubat kita, kada. Ada lagi persyaratan taubat itu. Nah, cuma salat taubat itu membuktikan bahwasanya kita hendak bertaubat. Kita itu hendak bersungguh-sungguh bertaubat. Syarat bertaubat itu kan ada. Kada mencita-cita, kada mengulangi lagi, menyesali, mengembalikan hak orang, meminta maaf kepada orang kalau ada hak orang terhadap diri kita. Nggih. Apa itu? Anak ulun bahari kada batasmiyah kada apa-apa. Sesuaikan di KTP aja kalau nya anak nikah. Nggih. Tasmiyah bahasa. Di ngarani sama itu tuh. Aku ngarani ikam wahai anakku Udin. Itu sesuaikan di KTP-nya. Sudah. Gak ada jadi masalah itu. Salawat apa yang baik diamalkan guru? Yang salawat yang paling baik pian amalkan yang pian kau membacanya. Itu pang sudah paling baik. Hingga mun pian salawatnya baik orang, tapi pian kada kau mengamalkannya, atau pian kada ikhlas mengamalkannya, jadi kada baik salawatnya. Nah, yang baik itu adalah salawat ketika pian kau mengamalkan itu salawat lah. Nah, itu sama aja. Guru ulun kayak itu. Ulun kada pernah bertanya dengan guru ulun. Ujar sidin beramaliyah itu yang ikam kau mengamalkannya. Itu amaliyah dibari sidin bang amaliyah. Dibari sidin amaliyah, ujar sidin yang kau ikam mengamalkannya itu yang kamu amalkan, seperti itu. Nah, mimpi ketemu Rasulullah tapi ada satu ciri yang tidak sesuai, apa artinya? Memang masih ketemu Rasulullah. Ya kalau pian yakin bertemu Rasulullah tuh kita tuh sampai siang masih lezat, masih nyaman. Pokoknya kalau kita bermimpi itu kita senang bang, kita senang kayak apa senang.
Pokoknya senang kalau bermimpi itu. Artinya kadang mau hilang senangnya tuh, nah rasa kita tuh meliputi diri kita. Kalau kita tahun tadi kada bafitrah, iya, kada bepiprah. Tahun ini kawakah dibayar zakat fitrahnya guru. Nah sebelum tahun ini kada apa-apa pian bayari. Hingga sebelum menuntut tahun itu bayar kan. Nah terlambat bayarnya bayar kan sekarang pun udah jadi masalah pian bayarkan. Ada aja ulama nak membolehkan. Hingga amalan ma'rifat tuh berjalan, berdiri, berduduk, berpandir, dirasa Allah, dihilangkan diri kita. Ya iya. Nah itu mengerti pian ngarannya Rusiana lah. Ya Allah, kadang mesti nang kita berzikir kada. Kena belajar banyak kan Ustaz, insyaallah. Kalau melihat berita yang tidak baik, bagaimana melihat itu sebagai wujud Allah Ta'ala? Jangan melihat wujudnya terus. Ulun salah, ulun kada apa-apa. Pun pian itu dengan ulun berpandir melihat wujud ulun kada apa-apa. Kalau yang lain salah paham dia. Jadi seluruh di alam ini apapun yang pian lihat itu seberataan kenyataan Allah Ta'ala. Hendak melihat hantu kah, hendak melihat jin kah, hendak melihat ular kah, hendak melihat apapun, sabarataan itu adalah melihat kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Dalam artian kesempurnaan wujud dia lah. Jangan pian katakan wujud Allah Ta'ala. Karena ulun jawab iya. Apa dah kan ulun? Orang sasat ulun. Hinggi. Kalau kada tahu ilmunya, guru ini jaranya Allah Ta'ala sebijian terus. Nah, itu perlu penjelasannya. Maka karena itulah ulun padahkan bila pian mengatakan dia lah, kalau melihat berita yang tidak baik, bagaimana melihat itu sebagai kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Kayak itu pian tulisannya. Jangan wujudnya Allah Ta'ala. Itu beda perkataan, nanti beda penafsiran orang. Jadi kalau ulun mengiyakan perkataan pian ini, sama kena ulun dipadahkan orang sesat nanti. Karena belum ulun jelaskan. Pakaian karena najis, hukmiyah, hukum, semua. Tetapi waktu salat sudah habis. Apakah niat salatnya dihormati salat? Kalau semuanya benajis. Kalau benajis kada ada gantinya, itu salatnya. Kalau kada ada penggantinya dan kada ada niatnya dihormati salat ya. Karena nyata sudah kada diterima, kada sah sembahyangnya karena najis tadi. Jadi sembahyangnya dihormati salatnya tetap. Iya itu. Seperti itu ijal lah. Jadi kalau kadang penjelasannya terlalu panjang Jay. Iya itu supaya kada gagal paham. Bujur itu TM. Ulun kayak itu tuh. Supaya jangan orang tuh gagal paham. Kalau ulun separuh iya, tidak ya. Wah itu nanti orang gagal paham. Apalagi masalah tauhid nih bahaya itu. Ulun 4 nggih. Tidak salat Jumat diganti salat zuhur. Iya, tidak salat Jumat diganti salat zuhur. Itu pun salat zuhur itu harus ada alasannya. Entah itu menunggu orang sakit, atau dia dalam musafir, atau apa nanti ada alasan-alasannya. Supaya diganti dengan zuhur. Atau kada cukup bilangannya. Apa doanya menyebut tahun baru guru di waktu apa yang pas di waktu maghrib, antara maghrib dan isya atau hendak berganti malam. Bagaimana yang selalu berbuat dosa? Bertobat. Kada apa-apa kita itu berbuat dosa terus tapi bertobat kada apa-apa. 4 batakon setiap harinya pian lip. Kada apa-apa. Asik yang memandang, yang dipandang. Nah, bungkam 1000 bahasa. Rasanya enggak ornah, bohong. Enggih. Bagaimana yang selalu berbuat dosa? Enggih. Tidak apa-apa itu. Enggih. Berbuat dosa bertobat. Walaupun 1000 kali sehari berbuat dosa. Makna mimpi meninggal bisa dapat rezeki, bisa juga biasanya. Kada bisa lu nafsir mimpi. Guru cara tapakur kayak apa? Baca macam kayak tapakur itu. Nggih.
Macam-macam tafakur itu. Mengingat dosa ya tafakur, mengingat kebesaran Allah Ta'ala ya tafakur, mengingat amaliyah yang kada sempurna ya tafakur namanya. Tafakur itu pada intinya adalah memikirkan sesuatu yang kita pikirkan tuh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafakur. Namanya tuh. Makna tuh mimpi ulun apa ya. Guru Inji izin batakun keterangan yang kata dalam ilmu Allah, keterangan yang kata dalam ilmu Allah Ta'ala. Nah ini Gusti Arai lah, Gusti Arai yang ini ulun kada bisa menjelaskan di sini karena ini bersangkutan dengan namanya muhitun nanti Gusti Arai lah. Jadi kalau misalnya di malam minggu itu kena bertamu pian takunakan aja itu, mudah-mudahan ulun dibukakan yang itulah masalah ilmu Allah Ta'ala yang dalam ilmu Allah Ta'ala. Nah itu nanti kita ini semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Nanti ulun menjelaskannya itu dari gerak kita, diam kita, semuanya. Dari nafas kita, dari luar kita, dari dalam kita. Itu nanti bagaimana ilmu Allah Ta'ala itu terbuka dengan kita itu harus dijelaskan. Kada bisa ulun di tengah orang banyak ini. Kadang gak bisa ulun taungkai itu di tengah orang banyak. Tapi kadang kada. Beritulah. Itu. Hijib hari Jumat atau hijib hari Kamis guru. Hijib hari Jumat dibaca. Kalau dalail loh. Enggak, kalau dalail tidak Jumat. Apa bukan kita yang salat pakai kiai? Iya, kalau di makam hakikat ya bukan kita, di makam ma'rifat ya bukan kita. Itu pada hakikat kita. Itu pada hakikat. Belum nanti kepada ma'rifat. Ma'rifatnya kalau sudah diketahui nanti di ma'rifatnya memang bukan kita. Kalau kita dibukakan dalam salat itu benar-benar kita itu melihat sudah dalam keadaan panah itu benar bukan kita. Tetapi pada syariatnya kita yang sembahyang. Pada hakikatnya kita kawat sembahyang ini adalah karena ditulungi oleh Allah Ta'ala. Pada ma'rifatnya kita melihat di waktu sembahyang itu adalah kesempurnaan sifat dan af'al Allah Ta'ala. Nah kita mengerjakan sembahyang dalam keadaan syariat, hakikat dan ma'rifat tadi itu adalah namanya tarikat namanya. Menjalankan pernyataan hati kita diselarasakan dengan zahir kita. Seperti ulun duduk ini. Duduk pada syariatnya adalah kita yang duduk, ulun yang duduk, saya yang duduk. Pada hakikatnya ulun ini tidak bisa duduk. Paujilah, kecuali didudukkan oleh Allah Ta'ala. Tidak bisa berbicara, melihat, mendengar, kecuali didengarkan oleh Allah Ta'ala. Duduknya saya, hakikatnya ini adalah tidak bisa saya melakukan duduk ini kecuali hakikatnya ditulungi oleh Allah Ta'ala. Ma'rifatnya seperti apa? Ma'rifatnya ketika saya memandang duduk saya ini secara hakikat, yang saya lihat bukan hakikatnya tetapi kenyataan sifat dan apalnya pada diri saya. Nanti orang itu akan diberikan kepanaan, benar-benar dia itu yang duduk itu adalah merasakan, itu yang duduk itu adalah kudrat iradatnya Allah Ta'ala, bukan lagi dimusahadakan, tetapi dia sendiri yang merasakan bahwasanya dia ini diliputi oleh sifat dan afalnya Allah Ta'ala, sehingga dia tidak mempunyai sifat dan tidak mempunyai afal dan tidak mempunyai wujud yang nyata. Ini benar-benar kesempurnaan sifat dan afal Allah Ta'ala di waktu dia duduk, di waktu dia sembahyang, di waktu dia berjalan dan seluruhnya. Nanti dia akan mendapatkan yang seperti itu. Mudah-mudahan manfaatlah. Mudah-mudahan bisa membedakan antara syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat di waktu kita duduk, berdiam, salat, berzikir dan lain-lainnya. Nah, itu dinyatakan di hati kita, dipandang, dimusahadahkan, dirasamkan, dinyatakan, diyakinkan bahwasanya la maujuda illallah, la maujuda illa bi kudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah, bi hayatillah, sehingga nampaklah sifat dan apalnya pada diri kita tadi. Seperti itulah. Mudah-mudahan manfaat. Sampai di sini aja dulu nah payat suara ulun. Nah karena sekali lagi yang malam minggu insya Allah nanti ulun datang ke rumah Sidin, di tempatnya di Pel 8 insya Allah lah. Nanti kalau hendak berkumpul kita mujakara sama-sama di sana insya Allah. Mudah-mudahan yang parak bisa hadir insya Allah di rumah Maryam. Tuh ada alamatnya di situlah, alamatnya di situ. Sampai di sini aja minta maaf, minta ridalah. Terima kasih yang memberi gift. Maryam sudah siaplah diteleponi orang.
Nggih, masalah minta maaf minta rida sabarataan. Yang kada tajawab minta berida nah ulun sabarataan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.